Bab 796. Seseorang bergegas masuk ke ruang singgasana dan melihat wajah asli Tuan Kota Qin Sheng. Ia langsung marah dan melemparkan kultivator itu ke tanah, tetapi kultivator itu segera diselimuti energi terang yang menunda jatuhnya, membuatnya tetap hidup. Namun, meskipun ia masih hidup, dalam keadaan seperti itu, ia hampir sama dengan mati karena daging dan darahnya telah dimakan oleh ras roh jahat. "Manusia, beraninya kau memasuki ruang singgasanaku," teriak Raja Kota Qin Sheng dengan marah. Para penjaga yang berjaga di sekitar wilayah tersebut bergegas masuk begitu mendengar teriakan Qin Sheng. Mereka segera mengepung Yi Tianyun karena mereka pun tidak bisa membunuhnya. "Kau bukan manusia. Beraninya musuh semua makhluk hidup di dunia ini menduduki posisi penguasa kota. Tidakkah kalian para penjaga melihat bahwa kalian telah melayani ras roh jahat yang memakan manusia seperti ternak belaka?" Yi Tianyun sudah tahu bahwa kedua penjaga yang menyerbu tadi bukanlah bagian dari ras roh jahat. "Apa yang kalian bicarakan? Apakah kalian mencoba mengadu domba kami dengan tuan kami?" kata para pengawal sambil bergegas menghampiri Yi Tianyun untuk menangkapnya. "Cekah, kalian benar-benar menyedihkan," kata Yi Tianyun sambil melambaikan telapak tangannya dengan lembut ke arah para penjaga. Serangannya langsung membunuh para penjaga, tetapi dia tidak dihukum karena itu hanya pembelaan diri. Jejak api di lengan penjaga itu langsung terlontar ke arah Yi Tianyun, semakin meningkatkan jejak apinya sendiri. "Menarik. Aku tidak tahu bagaimana kau mengetahui identitas asli kami, tapi kau akan mati," kata Tuan Kota Qin Sheng dingin sambil turun dari singgasananya dan mengeluarkan kapak raksasa. Yi Tianyun melihat bahwa Qin Sheng memiliki 4 jejak api di lengannya, yang berarti dia cukup kuat untuk pergi ke kota lapisan keempat, tetapi memilih untuk tinggal di sini dan mengambil posisi Tuan Kota sebagai miliknya sendiri. Meskipun begitu, Qin Sheng baru berada di tahap roh void lapisan ke-6. Dia memang cukup kuat dibandingkan dengan tingkat kultivasi rata-rata di kota lapisan ketiga. Tapi tetap saja, itu tidak berarti apa-apa melawan Yi Tianyun. Namun sekali lagi, Yi Tianyun tidak bisa menyerang duluan karena dia masih terikat oleh aturan menara ilahi dunia bawah kuno. Namun, jelas sekali Qin Sheng terlalu marah untuk berpikir rasional saat ia tiba-tiba menyerbu ke arah Yi Tianyun. Jejak api di lengannya tiba-tiba bersinar, menggandakan kekuatannya saat ia menyerang Yi Tianyun. Karena statusnya sebagai penguasa kota, ia dapat menggunakan jejak api untuk meningkatkan kekuatannya. "Kau akan jadi mayat, manusia. Sekarang, jadilah makanan kami," teriak Qin Sheng sambil menghantamkan kapaknya ke arah Yi Tianyun, dan api dunia bawah menyembur keluar dari kapak itu, membekukan segala sesuatu di jalannya. Yi Tianyun tidak menghindar maupun melakukan apapun, ia hanya menatap Qin Sheng dengan ekspresi bosan di wajahnya. Qin Sheng tidak benar-benar melihat Yi Tianyun bergerak, jadi dia mengira Yi Tianyun pasti membeku, sehingga dia menyerang sekali lagi. Namun begitu Qin Sheng mendekat, dia terkejut karena kapaknya terhenti. Di tengah es yang membekukan udara di sekitarnya, Yi Tianyun sama sekali tidak terpengaruh. Bahkan, Yi Tianyun memegang mata kapak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia bahkan tidak beranjak dari posisinya. "Bagaimana kau bisa mendapatkan kekuatan sebesar ini di usia semuda ini?" tanya Qin Sheng bingung karena ia benar-benar tidak menyangka seorang pria seusia Yi Tianyun mampu menghentikannya seperti ini. Ia mencoba mendorong kapak untuk memotong tangan pemuda itu, tetapi kapak itu bahkan tidak bergerak. "Tuan Kota Qin Sheng, ada manusia yang sangat kuat menyerbu dari bawah. Dia sudah menghancurkan patroli kita." Dari suaranya, kultivasinya jauh di atas tahap roh void. "Tapi pasti, dia akan terasa sangat enak begitu kita menangkapnya," lapor seorang penjaga ras roh jahat sambil berjalan perlahan ke ruang singgasana. Namun ketika dia melihat apa yang terjadi di dalam ruang singgasana, dia terkejut karena tidak menyangka manusia yang dia sebutkan tadi sudah berada di dalam ruang singgasana Qin Sheng. Dialah orang yang membunuh patroli kita tadi," teriak penjaga itu sambil memegang poster Yi Tianyun untuk memastikan dia melihat orang yang tepat. Namun, dia sudah terlambat. Qin Sheng telah menyerangnya, artinya Yi Tianyun bebas untuk membalas. Begitu Qin Sheng menyerang, duel pun dimulai, dan tidak akan berakhir sampai salah satu pihak kehilangan nyawa atau menyerah. "Apa itu? Aku akan jadi makananmu? Wah, aku heran bagaimana orang lemah sepertimu bisa mengalahkanku," kata Yi Tianyun mengejek. Kemudian dia membanting kapak raksasa yang dipegang Qin Sheng ke tanah, menyeret Qin Sheng bersamanya. "Sekarang, sepertinya kaulah yang akan menjadi mangsa,"
kata Yi Tianyun sambil mengangkat kapak itu lagi dan mengayunkannya ke arah Qin Sheng. Qin Sheng segera berubah kembali ke wujud ras roh jahatnya dan mencoba membela diri dengan mengulurkan lengan tambahannya untuk menangkis kapak, tetapi sayangnya, kecepatan dan pertahanannya tidak cukup untuk menangkis serangan Yi Tianyun. Kapak itu menebas lengan Qin Sheng sebelum menembus kepalanya. Ding! Berhasil membunuh Tuan Kota Qin Sheng. Hadiah. Yi Tianyun tidak peduli dengan hadiah yang didapatnya dari membunuh Qin Sheng, karena satu-satunya hal penting baginya saat ini adalah jejak api. Jejak api di lengannya menyala hebat saat jejak api Qin Sheng menyatu ke dalam lengan Yi Tianyun. Sekarang, dia hanya membutuhkan satu jejak api lagi untuk meningkatkan jejak apinya menjadi jejak api keempat. Yi Tianyun juga memperhatikan bahwa cincin biru muncul di sekitar jejak api, dan Yi Tianyun menyadari bahwa itu pasti tanda dari penguasa kota lapisan ketiga. Bab 797. Bahkan setelah membunuh penguasa kota Qin Sheng, Yi Tianyun sama sekali tidak puas. Baginya, itu hanyalah awal dari tujuannya untuk membersihkan ras roh jahat dari menara ilahi dunia bawah kuno. Tetapi dia telah mengambil langkah signifikan sekarang, karena hanya seorang penguasa kota yang dapat menantang penguasa kota tingkat yang lebih tinggi. Terlebih lagi, penguasa kota tidak dapat menolak tantangan penguasa kota lainnya, apapun keadaannya. Tantangan penguasa kota berbeda dari tantangan biasa. Penguasa kota dapat menolak tantangan biasa selama mereka memberikan syarat tertentu kepada penantang, misalnya, mengalahkan orang-orang tertentu sebelum mendapatkan hak untuk menantang penguasa kota. Ini adalah syarat yang diberikan asalkan penguasa kota bertanggung jawab untuk menjaga kota yang berada di bawah kekuasaannya. Yi Tianyun tidak tahu siapa yang memegang posisi penguasa kota di tingkat yang lebih tinggi, tetapi dia menduga bahwa semuanya adalah kultivator ras roh jahat. Posisi ini memberikan begitu banyak keuntungan, sehingga tidak mungkin ras roh jahat akan membiarkan posisi yang menguntungkan seperti itu jatuh ke tangan ras lain. Yi Tianyun sangat beruntung karena Qin Sheng langsung menyerangnya tanpa berpikir panjang. Jika Qin Sheng tetap tenang, Yi Tianyun harus menunggu beberapa saat sebelum bisa menghadapi Qin Sheng. Sekarang, mari kita lanjutkan pertarungan kita, kata Yi Tianyun sambil mengalihkan perhatiannya kepada para penjaga yang menyerangnya sebelumnya. Dia memperluas auranya dan meliputi seluruh ruangan. Para penjaga segera merasakan bayangan kematian yang menakutkan dan segera mencoba melarikan diri, tetapi sayangnya bagi mereka, keputusan mereka sudah terlambat. Yi Tianyun melesat di depan mereka dan menghalangi jalan keluar mereka. "Hentikan! Jangan bunuh aku!" teriak penjaga itu sambil mengambil posisi bertahan, secara tidak sadar mencoba melindungi diri mereka sendiri. Namun sekali lagi, tindakan mereka sia-sia, karena Yi Tianyun dengan mudah membelah mereka menjadi dua dengan kapak besar yang digunakan Qin Sheng sebelumnya. Yi Tianyun mendapatkan jejak api penjaga itu, dan dia berhasil meningkatkan jejak api keempat, sementara jejak api kelima mulai terlihat samar-samar. Tentu saja, akan sulit untuk meningkatkan jejak api kelima, karena penjaga itu baru berada di jejak api ketiga. Pasti akan jauh lebih mudah untuk naik satu level lagi, daripada menantang para penjaga di kota lapisan ketiga, untuk meningkatkan jejak apinya. Namun ketika dia memeriksa status penguasa kota, dan menemukan sesuatu yang mungkin berguna di kemudian hari. Dia menemukan bahwa penguasa kota memiliki wewenang untuk menghakimi siapapun yang dianggapnya sebagai pendosa. Terlepas dari apakah mereka benar-benar melanggar aturan atau tidak, karena terserah pada keputusan penguasa kota, apakah akan menghukum kultivator tersebut untuk berduel atau tidak. Namun tetap saja, ujian bagi para pendosa hanya berlaku bagi mereka yang memiliki tingkat jejak api yang sama dengan kota yang dikelola oleh penguasa kota. Artinya hak istimewa Yi Tianyun sebagai penguasa kota tidak akan berlaku bagi mereka yang memiliki jejak api tingkat 4 atau lebih tinggi. Hal yang paling berguna adalah hak istimewa penguasa kota dapat mengabaikan aturan yang melarang menantang mereka yang baru saja berpartisipasi dalam duel lain. Artinya tidak ada waktu yang diberikan kepada para pendosa untuk memulihkan diri. Namun hal itu dapat dimengerti karena penguasa kota seharusnya mengadakan pengadilan alih-alih menantang si pendosa. Penguasa kota memiliki kesempatan untuk mengadakan 3 pengadilan setiap bulan, yang berarti Yi Tianyun dapat membunuh 3 kultivator pilihannya setiap bulan tanpa menimbulkan hukuman dari menara tersebut. Yi Tianyun kemudian bergegas menuju kultivator yang sebelumnya dipermainkan oleh Qin Sheng. Dia mengenakan kalung panjang umur dan cincin panjang umur untuk membantu kultivator malang itu.
Kultivator wanita itu terluka parah karena Qin Sheng juga merusak jiwanya. Esensi darahnya telah habis, yang berarti Qin Sheng telah memangsanya cukup lama. Meskipun Yi Tianyun telah melengkapi dirinya dengan peralatan terbaik untuk menyelamatkan kultivator wanita itu, bukan berarti dia maha kuasa. Terlebih lagi, kultivator wanita itu sekarat. Ini di luar kemampuannya kecuali dia memiliki set lengkap perlengkapan keabadian. Terima kasih telah membunuh monster itu, kata kultivator wanita itu sambil tersenyum. Meskipun dia tidak ingin mati, setidaknya dia bisa melihat musuhnya menemui akhir yang pantas. Setelah mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Yi Tianyun, dia meninggal di tangannya. Tapi dia meninggal dengan senyum di wajahnya. Yi Tianyun menghela napas dan menyelimuti tubuh-tubuh di ruangan itu dengan api abadinya. Dia tidak ingin baunya menyebar lebih jauh. Selain itu, dia melakukannya untuk menghormati kultivator wanita itu agar tidak ada yang bisa melihat tubuhnya yang terluka parah. Yi Tianyun kemudian berjalan keluar dari ruang singgasana karena dia tidak punya urusan lain di tempat ini, tetapi begitu dia membuka pintu, dia melihat banyak kultivator berkumpul di bawah tangga karena mereka mendengar keributan di istana kota. Mereka mendengar bahwa seseorang menantang penguasa kota, tetapi mereka berpikir tidak mungkin penantang itu akan menang karena penguasa kota adalah kultivator yang sangat kuat. Tidak mungkin seseorang di kota lapisan ketiga dapat mengalahkan orang seperti itu, tetapi begitu mereka melihat Yi Tianyun keluar dari ruang singgasana dan cincin biru di lengan Yi Tianyun, mereka tahu bahwa penguasa kota sebelumnya telah terbunuh. Tuan kota! Teriak kultivator itu kaget karena mereka tidak ingin membuat tuan kota yang baru marah. Mereka ketakutan karena situasinya berubah begitu cepat, dan mereka bahkan tidak mengenal pemuda yang berhasil membunuh tuan kota sebelumnya dalam waktu sesingkat itu. Yi Tianyun menatap kultivator itu dengan dingin, tetapi karena dia tidak merasakan kehadiran ras roh jahat di antara kerumunan, dia mengabaikan mereka dan mulai berjalan menuju tangga yang akan membawanya ke kota lapisan keempat. Namun tiba-tiba, seorang pria menyerbu ke arah Yi Tianyun dengan niat membunuh yang kuat. Aku menantangmu, anak muda. Berani-beraninya kau membunuh Tuan Kota Qin. Apakah kau menyadari apa yang telah kau perbuat? Teriak kultivator itu dengan dingin. Kalung besi di leher Yi Tianyun mulai berpijar merah, yang berarti kultivator yang menyerbu ke arahnya saat ini adalah bagian dari ras roh jahat. Yi Tianyun menatap kultivator itu dengan dingin, dan begitu kultivator itu mendekat, Yi Tianyun membelah kultivator itu menjadi dua dengan kapak besar yang didapatnya dari Qin Sheng sebelumnya. Tujuannya adalah untuk membantai ras roh jahat, jadi tidak perlu baginya untuk mendengarkan apapun yang mereka katakan. Bab 798. Semua orang menyaksikan kultivator itu datang tiba-tiba sambil menuduh Yi Tianyun membunuh penguasa kota sebelumnya dengan kejam, tetapi dia langsung dibunuh oleh Yi Tianyun tanpa banyak kesulitan, menanamkan rasa takut yang mendalam di hati mereka. Kami tidak bermaksud jahat. Kami hanya di sini untuk melihat langsung tuan kota yang baru, kata kultivator itu sambil menundukkan kepala. Apakah kalian tahu tentang ras roh jahat? Yi Tianyun bertanya kepada para kultivator dengan dingin. Ras roh jahat? Kami tidak tahu tentang mereka. Para kultivator itu berkata sambil menggelengkan kepala. Mereka pernah mendengarnya, tetapi mereka tidak tahu secara spesifik tentang mereka. Namun, wajar jika mereka tidak mengetahui tentang ras roh jahat. Lagi pula, perang iblis sudah terjadi 1000 tahun yang lalu, dan sebagian besar catatan yang menggambarkan perang tersebut telah hilang dalam sejarah atau dihancurkan oleh ras roh jahat. Beberapa negara besar masih mewariskan kisah tentang perang dan ras roh jahat, tetapi para kultivator di sana pasti tidak peduli atau sama sekali melupakan keberadaannya. Terlebih lagi, kultivator di dalam menara saat ini kemungkinan besar adalah kultivator buronan atau kultivator dari faksi kecil yang mencoba mengubah hidup mereka. Nah, kalian akan segera tahu tentang mereka. Mereka adalah musuh dari 3 alam. Yi Tianyun berkata dingin sambil berbalik dan berjalan menuju tangga yang mengarah ke kota lapisan keempat. Para kultivator tampak bingung dengan ucapan Yi Tianyun karena mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kisah tentang ras roh jahat sangat langka. Sejujurnya, ras roh jahat benar-benar berhasil menyembunyikan diri. Mereka bisa bersembunyi dengan sangat baik sehingga tidak ada yang tahu tentang mereka, dan mereka mungkin juga membunuh orang-orang yang mengetahui keberadaan mereka. Setelah Yi Tianyun pergi ke kota lapisan keempat, beberapa kultivator datang ke kota lapisan ketiga, tetapi mereka terkejut dengan apa yang telah terjadi. Qin Sheng telah terbunuh, dan pria yang telah menjadi penguasa kota yang baru telah naik ke kota lapisan keempat.
Kita harus melapor kepada para tetua. Penguasa kota lapisan ketiga telah terbunuh, dan penguasa kota di kota atas dalam bahaya, kata salah satu kultivator dengan gugup. Mereka adalah kultivator ras roh jahat yang diperintahkan untuk menghentikan pemuda yang muncul entah dari mana dan mulai menantang patroli mereka di kota lapisan pertama. Mereka datang ke kota lapisan ketiga karena tidak menemukan pria itu di kota lapisan kedua, tetapi mereka terkejut menyadari bahwa mereka sudah terlambat. Mereka tahu bahwa mereka mungkin terlambat untuk memberitahu kota lapisan keempat, karena menaiki tangga ke kota lapisan keempat akan memakan waktu. Selain itu, mereka tidak memiliki cara komunikasi lain selain pergi ke tingkat tersebut sendiri. Yi Tianyun terus maju tanpa masalah. Tangga menuju kota lapisan keempat mungkin lebih menantang daripada tangga di tingkat bawah, tetapi itu tidak berarti dapat menghentikan kemajuan Yi Tianyun. Namun, meskipun semuanya tampak mudah saat ini, Yi Tianyun tahu bahwa dia akan segera menghadapi seseorang yang mungkin lebih menantang daripada lawan manapun yang pernah dia lawan di masa lalu. Tak lama kemudian, Yi Tianyun tiba di kota lapisan keempat dan tidak melihat sesuatu yang aneh dari kota lapisan ketiga, kecuali energi spiritual yang jelas lebih kuat daripada di kota lapisan ketiga. Seperti saat pertama kali ia datang ke kota lapisan ketiga, beberapa kultivator mendekat dan bertanya dari faksi mana Yi Tianyun berasal. Ini adalah pertanyaan yang wajar, karena semua kultivator di menara ilahi dunia bawah kuno ingin bertahan hidup dengan berkelompok. Aku tidak berafiliasi dengan faksi manapun, kata Yi Tianyun sambil menghela napas. Kemudian dia meninggalkan kultivator yang kebingungan itu dan melanjutkan perjalanan menuju istana penguasa kota. Namun, para kultivator sebelumnya mengejarnya karena dia tidak mengerti apa yang dikatakan Yi Tianyun. Tunggu, apa kau baru saja mengatakan bahwa kau tidak memiliki faksi di sini? Bagaimana kau bisa sampai di sini? Apakah kau sudah melawan setiap faksi yang ada di bawah sana? Tanya kultivator itu dengan bingung. Ini bukan waktu yang tepat untuk bicara. Aku ingin menantang penguasa kota sekarang juga, kata Yi Tianyun dengan acuh tak acuh. Apa? Kau ingin mati, bocah? Kenapa kau langsung menantang penguasa kota? Tanya kultivator itu sambil bingung dengan ucapan Yi Tianyun. Serius, tempat ini sudah gila. Dulu ada wanita cantik yang melakukan hal yang sama persis seperti bocah ini. Dan lihat itu. Dia sudah memiliki cap penguasa kota di lengannya, kata kultivator lain yang mendengar percakapan kultivator sebelumnya dengan Yi Tianyun. Tapi lihat, Qin Jiang, penguasa kota lapisan 4 ini, sebenarnya adalah kakak laki-laki dari penguasa kota yang baru saja kau bunuh. Jika dia tahu bahwa saudaranya telah mati, kau akan berada dalam bahaya besar, kata kultivator itu sambil menggelengkan kepalanya. Yi Tianyun ingin mengabaikan orang-orang itu, tetapi dia tertarik pada wanita yang menempuh jalan yang sama dengannya. Seorang wanita melakukan hal yang sama seperti yang kulakukan, kata Yi Tianyun dalam hati, tetapi dia tahu bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk menanyakan hal itu, karena dia harus menyelesaikan misinya sendiri. Jadi, dia mengabaikan para kultivator dan langsung berjalan menuju istana penguasa kota. Dalam perjalanannya ke sana, ia melihat sekeliling dan menyadari bahwa tingkat kultivasi rata-rata berada di tahap transformasi inti akhir atau tahap roh void awal. Tingkat kultivasi tempat ini tidak buruk, tetapi bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan Yi Tianyun saat ini. Tiba-tiba, ia mendengar suara dentuman keras dari istana penguasa kota. Yi Tianyun melihat lebih dekat dan melihat bahwa langit di atas istana dipenuhi api dunia bawah, tetapi ada api lain yang mencoba menekan api dunia bawah itu. Api abadi. Yi Tianyun bergumam pada dirinya sendiri saat mengenali api berwarna oranye itu. Yi Tianyun memikirkannya sejenak dan sampai pada satu kesimpulan. Satu-satunya orang yang dia kenal yang juga mampu mengendalikan api abadi adalah Bai Shui Huang, penguasa ras Phoenix. Dia tahu dari kultivator sebelumnya bahwa seorang wanita cantik sedang berjalan di jalan yang sama dengannya, dan jika itu seorang wanita, kemungkinan bahwa itu adalah Bai Shui Huang meningkat secara eksponensial. Dia bergegas menuju istana penguasa kota dan menerobos kerumunan. Benar saja, dia langsung melihat Bai Shui Huang bertarung melawan Qin Jian. Keduanya berada di tahap puncak Raja Roh, membuat pertempuran semakin sengit. Benar-benar dia, kata Yi Tianyun dalam hati sambil terkejut dengan situasi ini. Bab 799. Yi Tianyun tidak menyangka Bai Shui Huang akan berada di sini, tetapi yang lebih penting, mengapa dia meninggalkan ras Phoenix? Namun kemungkinan besar, karena Bai Shui Huang telah mengetahui tentang ras roh jahat.
Tidak mungkin klan Phoenix dan ras roh jahat dapat hidup berdampingan, jadi disinilah dia. Yi Tianyun kemudian mengamati kerumunan dan sedikit terkejut menemukan beberapa tetua ras Phoenix lainnya di antara mereka, yang tak lain adalah penjaga toko Ye. Dengan pengetahuan itu, Yi Tianyun tidak akan terkejut jika ia menemukan beberapa tetua klan Phoenix lainnya di sini nanti. Kultivasi klan Phoenix memang kuat, tetapi Tianyun tidak yakin apakah mereka mampu menghadapi ras roh jahat yang telah menguasai menara ilahi dunia bawah kuno sendirian. Sebuah ledakan mengejutkan semua orang ketika api abadi Bai Shui Huang dan api dunia bawah Qin Jian bertabrakan lagi, menyebabkan ledakan yang dengan mudah dapat membunuh kultivator biasa. Api abadi mungkin lebih kuat daripada api dunia bawah, tetapi api dunia bawah Qin Jian jauh lebih dahsyat daripada api abadi Bai Shui Huang, sehingga dia kehilangan kendali saat ini. Aku tidak menyangka akan melihat keturunan Phoenix di tempat ini, tapi aku menyambut kalian dengan senang hati. Qin Jian tertawa terbahak-bahak. Dia melepaskan kekuatan jejak api penguasa kota, semakin memperkuat api dunia bawahnya. Qin Jian menjilat bibirnya, karena senang melihat klan Phoenix di sini. Dia benar-benar ingin menyerap garis keturunan mereka, agar bisa meningkatkan kekuatannya lebih jauh. Adapun Bai Shui Huang, dia berusaha keras mencari titik lemah dalam pertahanan Qin Jian. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menang melawan api dunia bawah milik Qin Jian, jadi dia harus mengerahkan semua kecerdasannya untuk memenangkan pertempuran. Dia tahu bahwa dia tidak bisa memperpanjang pertempuran seperti ini. Jika tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Aku akan menghapus seringai dari wajah jelek itu hari ini, kata Bai Shui Huang dingin. Dia mencoba meningkatkan daya tembak api abadinya dan memanggil bayangan hantu Phoenix untuk membantunya. Dia segera mengadu api abadinya dengan api dunia bawah milik Qin Jian sekali lagi. Wajah jelekku? Sulit sekali untuk mengabaikan kata-kata jahatmu, perempuan, kata Qin Jian dingin. Dia menggunakan api dunia bawah untuk meningkatkan tubuhnya, sehingga meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat. Tempat ini adalah wilayahku. Bahkan jika kau adalah ras Phoenix yang hebat, kau tidak berdaya di sini, kata Qin Jian dingin sambil mulai mengayunkan kapak raksasanya. Kapak raksasa itu mirip dengan yang digunakan Qin Sheng dalam pertarungannya dengan Yi Tianyun sebelumnya. Kapak raksasa itu bisa saja membelah Bai Shui Huang menjadi dua, dan serangan Qin Jian juga tidak lambat. Seiring waktu berlalu, jelas bahwa Bai Shui Huang berada dalam keadaan genting karena dia tampak kelelahan, sementara Qin Jian sama sekali tidak terlihat kehabisan napas. Bai Shui Huang mencoba menghindari serangan itu dengan kecepatannya yang luar biasa dan berhasil menghindarinya dengan sangat tipis. Tetapi untuk apa? Cukup, Tuan Bai, teriak pemilik toko Ye karena tidak menyukai jalannya situasi. Bai Shui Huang sendiri tahu bahwa dia telah terpojok, tetapi dia belum mau mengakui kekalahannya. Tidak ada yang lebih dia benci daripada kalah. Terlebih lagi, dia benar-benar ingin membunuh semua bajingan ras roh jahat ini. Tuan Bai, tidak apa-apa. Serahkan semuanya padaku, kata Yi Tianyun sambil berjalan melewati kerumunan. Semua mata langsung tertuju pada Yi Tianyun saat mendengar kata-kata arogannya. Utusan ilahi, teriak pemilik toko Ye dengan terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu Yi Tianyun di tempat ini. Bai Shui Huang juga melirik ke arah suara itu dan menghela napas sambil menggunakan sisa kekuatannya untuk memperkuat api abadi untuk terakhir kalinya. Dia berubah menjadi Phoenix raksasa dan mulai menyerbu maju untuk menyerang Qin Jian. Dia berhasil menyerang Qin Jian yang lengah, karena tidak menyangka Bai Shui Huang masih memiliki semangat bertarung. Dia menerjang Qin Jian seperti anak panah, sehingga Qin Jian tidak punya cukup waktu untuk menghindar. Bai Shui Huang sendiri tidak melanjutkan pertempuran, ia bergegas menuju tepi platform dan melompat keluar. Penghalang yang melindungi platform itu langsung menghilang, menandai berakhirnya pertempuran dengan kemenangan Qin Jian. Pada saat yang sama, jejak api di lengan Bai Shui Huang terlontar ke arah Qin Jian sebagai hadiah atas kemenangannya. Aku akan membiarkanmu menang kali ini, kata Bai Shui Huang sambil tersenyum. Dia langsung menghilang karena diteleportasi kembali ke kota lapisan ketiga setelah kehilangan kualifikasinya untuk tinggal di kota lapisan keempat. Dia tidak lagi memiliki jejak api keempat setelah kalah dalam duel melawan Qin Jian, tetapi itu tidak terlalu penting baginya. Aku tidak menyangka akan dikalahkan oleh wanita itu, kata Qin Jian dengan kesal atas perlawanan terakhir Bai Shui Huang. Dia pikir dia bisa menang dengan mudah melawan Bai Shui Huang, tetapi dia malah lengah di saat-saat terakhir. Terlebih lagi,
Bai Shui Huang berhasil lolos dari cengkeramannya, yang semakin membuatnya kesal, karena dia tidak bisa mendapatkan garis darah Phoenix yang langka. Namun pada saat yang sama, Yi Tianyun melangkah naik ke atas panggung dengan tatapan masih tertuju pada Qin Jian. "Aku menantang Qin Jian, penguasa kota tingkat 4, kata Yi Tianyun dingin. "Tidak, terima kasih. Kau bukan dari garis keturunan Phoenix. Aku tidak punya alasan untuk melawanmu." Qin Jian melambaikan tangannya dengan acuh. "Tidak masalah apakah kau tertarik atau tidak. Duel ini sudah diputuskan," kata Yi Tianyun sambil menunjukkan lingkaran biru pada jejak api ketiga miliknya kepada Qin Jian, sebuah tanda bahwa dia adalah penguasa kota lapisan ketiga, dan duel antara dua penguasa kota tidak dapat ditolak. "Kau adalah penguasa kota lapisan ketiga? Kau membunuh saudaraku," kata Qin Jian sambil matanya memerah dan dipenuhi amarah. "Nah, untuk orang lemah dan ras sampah sepertimu dan saudaramu, kematian sudah merupakan hal terbaik yang bisa kuberikan," kata Yi Tianyun sambil menyeringai. "Jadi, kau yakin tidak ingin bertarung denganku?" kata Yi Tianyun dingin. Bab 800. "Kau membunuh adikku," teriak Qin Jian dengan marah. "Beraninya kau manusia bodoh membunuh adikku. Aku akan memastikan kau mati dengan menyakitkan," teriak Qin Jian yang diliputi amarah. Pembatas panggung didirikan sebagai tanda bahwa duel resmi dimulai. Yi Tianyun tahu bahwa Qin Jian akan mudah terpancing emosinya begitu ia menunjukkan bahwa adiknya telah terbunuh, dan karena itu ia memanfaatkannya. Ras roh jahat adalah ras yang mudah kehilangan kendali diri karena amarah, terutama mereka yang belum pernah mengalaminya sebelumnya. Mereka mudah kehilangan akal sehat saat menyerang membabi buta dengan amarah, jadi Yi Tianyun seharusnya bisa mengakhirinya dengan cukup mudah. "Ada banyak orang yang ingin aku mati, tapi kau sebenarnya lebih lemah dari kebanyakan mereka." Yi Tianyun mengejek Qin Jian tanpa menunjukkan sedikit pun kekhawatiran akan serangan Qin Jian yang akan datang, semakin memprovokasi Qin Jian. Para kultivator di sisi yang menyaksikan pertarungan mulai mengerutkan kening, karena mereka ragu bahwa seorang pemuda seperti Yi Tianyun dapat menang melawan penguasa kota. Mereka masih belum tahu tentang ras roh jahat, tetapi pasti mereka akan segera mengetahuinya. "Beraninya kau, sampah sepertimu berani mengejekku," Qin Jian berteriak marah sambil mulai mengayunkan kapak besarnya ke arah Yi Tianyun. Jejak api kelima di lengannya meledak, meningkatkan kekuatan Qin Jian lebih jauh daripada saat dia menghadapi Bai Shui Huang. "Melahap surga!" teriak Qin Jian sambil melepaskan auranya sepenuhnya. Tubuhnya langsung diselimuti api dunia bawah, dan kapak di tangannya membesar dari sebelumnya, sekaligus sepenuhnya tertutup api dunia bawah. Saat ini, Qin Jian sama sekali tidak peduli dengan identitasnya. Lagi pula, tidak ada seorang pun di tempat ini yang benar-benar tahu tentang ras roh jahat. Bahkan jika beberapa dari mereka tahu tentang ras roh jahat, dia tidak perlu khawatir. Lagi pula, mereka bisa ditangani nanti. Utusan ilahi. Waspadalah terhadap kekuatannya. Dia bisa memanfaatkan kekuatan menara, karena dia adalah penguasa kota di sini. Teriak penjaga toko Ye karena khawatir Yi Tianyun akan gagal bertahan melawan serangan musuh. Yi Tianyun sebenarnya tidak terlalu mempedulikan ucapan penjaga toko Ye karena dia sudah mengetahuinya dari pertarungan sebelumnya, tetapi Qin Jian masih jauh lebih kuat dari Yi Tianyun. "Bahkan dengan api dunia bawah sebanyak itu, hanya itu yang kau punya? Sungguh menyedihkan," kata Yi Tianyun sambil mengaktifkan jejak api keempat di tangannya dan memanggil api abadinya. Para kultivator di sampingnya sekali lagi berpikir bahwa Yi Tianyun kurang berpengalaman dalam pertempuran. Meskipun api Yi Tianyun tampak mengesankan, itu tidak akan mampu menghentikan api Qin Jian. Terlebih lagi, jejak api kelima Qin Jian satu tingkat di atas jejak api keempat Yi Tianyun. "Kau terlalu naif, nak," kata Qin Jian dingin sambil mengayunkan kapaknya ke arah kepala Yi Tianyun. Dia yakin Yi Tianyun tidak akan mampu bertahan dari serangannya, jadi dia memfokuskan diri untuk menyerang. Saat dia mengayunkan kapaknya, kapak itu memancarkan serangan api yang sangat kuat yang pasti akan melahap semua yang disentuhnya. Namun Yi Tianyun dengan tenang mengangkat tangannya dan menghentikan kapak itu dengan mudah. Api itu langsung menuju ke arah Yi Tianyun, tetapi saat bertabrakan dengan api abadi yang telah dipanggil Yi Tianyun, api itu menghilang. Api dunia bawah yang tadi penuh dengan kekuatan lenyap tanpa jejak. Api abadi yang tampak lemah yang dipanggil Yi Tianyun sebelumnya sepenuhnya melahap api Qin Jian. "Bagaimana mungkin?" kata Qin Jian sambil wajahnya memucat. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membunuh pembunuh saudaranya, tetapi dia bahkan tidak bisa melukai pakaiannya.
Para kultivator yang menyaksikan duel itu dengan saksama, jelas terkejut dan bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Mereka tidak mengerti mengapa seorang pemuda seperti Yi Tianyun bisa menahan serangan dahsyat dari penguasa kota mereka. Terlebih lagi, api kecil pemuda itu yang lemah sama sekali mengalahkan api dahsyat penguasa kota. Sekarang, apakah kau masih berpikir bahwa ras manusia itu sampah? Aku sudah membelah saudaramu menjadi dua, dan aku akan melakukan hal yang sama padamu. Sekarang, di mana kekuatan yang kau banggakan, ras roh jahat? Yi Tianyun berkata dengan nada menantang. Qin Jian mencoba menarik kapak dari tangan Yi Tianyun, tetapi kapak itu tidak bergerak sedikit pun, bahkan 1 milimeter pun. Tuan Kota Qin, saya di sini untuk memberitahu Anda tentang Tuan Kota dari kota lapisan ketiga. Kita harus membahas. Para pengawal bergegas ke platform, tetapi mereka terkejut begitu melihat Tuan Kota mereka dikalahkan. Cincin penyimpanan Qin Jian langsung berkilat, dan kapak raksasa lainnya muncul di tangannya. Qin Jian segera meninggalkan kapak yang dipegang Yi Tianyun dan langsung mengayunkan kapak barunya ke arah pinggang Yi Tianyun. Namun, jelas Yi Tianyun tidak terima dan segera menyerang Qin Jian dengan kapak yang dipegangnya. Untungnya bagi Qin Jian, Yi Tianyun menyerangnya dengan gagang kapak, bukan mata kapaknya, sehingga Qin Jian terlempar ke pembatas platform yang berfungsi seperti dinding. Jelas, meskipun masih hidup, Qin Jian mengalami luka parah. Bagaimana mungkin manusia memiliki kekuatan sebesar ini? Seru Qin Jian sambil ketakutan melihat kekuatan mengerikan Yi Tianyun. Dia segera berdiri lagi, tetapi kali ini dia ingin keluar dari penghalang untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Fakta bahwa Yi Tianyun telah membunuh saudaranya sebelumnya tidak penting lagi. Umat manusia jauh lebih kuat dari yang kalian bayangkan, kata Yi Tianyun sambil mengepalkan tinjunya dan meninju kepala Qin Jian. Seberkas cahaya biru muncul saat tinju Yi Tianyun mendarat di kepala Qin Jian dan menyelimuti tubuh Qin Jian. Begitu cahaya biru itu menghilang, semua orang terkejut karena Qin Jian sudah membeku, berubah menjadi patung es. Bab 801. Semua orang bingung ketika Qin Jian membeku, karena sepertinya Yi Tianyun menggunakan api abadi alih-alih api dunia bawah. Ding! Berhasil membunuh Qin Jian. Hadiah 360 juta XP, 56.000 CPS, 5.000 SPS, darah ras roh jahat, kapak roh jahat, tulang roh jahat, jiwa ras roh jahat. Yi Tianyun mendapatkan banyak barang terkait roh jahat setelah membunuh Qin Jian. Namun, dia tampaknya tidak tertarik untuk saat ini dan memilih untuk melihatnya nanti. Semua orang di sekitarnya jelas masih tercengang karena mereka tidak menyangka seseorang seperti Qin Jian, yang memiliki jejak api yang lebih baik, akan dikalahkan dengan begitu mudah. Itu bukan kekuatan api abadi. Itu juga bukan api dunia bawah. Itu adalah api insurgawi. Api yang begitu kuat sehingga hanya segelintir orang terpilih yang dapat memilikinya, teriak seorang kultivator di samping. Semua orang semakin terkejut mendengar klaim ini. Mereka telah mendengar bahwa jika mereka sampai ke kota lapisan ke-8, mereka akan memiliki kesempatan untuk menguasai kekuatan api insurgawi, tetapi jelas, pemuda di depan mereka ini sudah mampu mengendalikannya. Orang-orang di lantai atas menara memiliki sumber daya yang jauh lebih baik daripada mereka yang tinggal di lantai bawah. Itulah mengapa sangat jarang melihat siapapun dari lantai atas turun dengan sukarela. Pada saat yang sama, jejak api dari lengan Qin Jian terlontar ke lengan Yi Tianyun, meningkatkan jejak api Yi Tianyun menjadi jejak api kelima. Begitu jejak apinya berhasil naik level, Yi Tianyun menendang patung es Qin Jian ke tanah, menghancurkannya berkeping-keping. Yi Tianyun tidak merasa kasihan sedikit pun terhadap ras roh jahat, dan karena itu, dia tidak akan meninggalkan jejak ras roh jahat. Dengan kematian Qin Jian, Yi Tianyun berhasil menjadi penguasa kota lapisan keempat. Tetapi sekarang dia telah melepaskan haknya untuk menjadi penguasa kota lapisan ketiga, peran penguasa kota di lapisan ketiga menjadi kosong. Siapapun yang menginginkan status itu, dapat mendapatkannya segera, setelah mereka memenuhi syarat dan menyelesaikan penilaian tertentu. Kau terlambat. Dia sudah mati, kata Yi Tianyun sambil tersenyum kepada penjaga yang datang untuk melapor kepada Qin Jian. Jelas sekali penjaga itu takut pada Yi Tianyun karena ia mulai mundur. Yi Tianyun langsung tahu bahwa penjaga itu pasti bagian dari ras roh jahat dan melepaskan niat membunuhnya dengan senyum di wajahnya. Penjaga itu segera berbalik dan melarikan diri dari tempat kejadian karena ingin menjauh dari Yi Tianyun, tetapi sudah terlambat. Yi Tianyun melesat ke arah penjaga yang bergerak cepat dan menciptakan penghalang yang menjebak para penjaga di dalamnya.
Para penonton di sekitar segera melompat ke samping karena mereka tidak ingin terjebak dalam apapun yang sedang terjadi. Yi Tianyun segera melemparkan bola api dan membekukan penjaga itu, seperti yang dia lakukan pada Qin Jian sebelumnya. Ding! Berhasil membunuh penjaga istana kota lapisan keempat. Hadiah: 31 juta XP, 16.000 CPS, 2.000 SPS, darah ras roh jahat. Membunuh orang-orang ini merupakan sumber daya yang baik bagi Tianyun karena ia mendapatkan sejumlah besar poin dosa. Itu sudah jelas karena ras roh jahat telah melakukan banyak hal mengerikan. Tetapi saat ini, para kultivator di kota lapisan keempat menganggap Tianyun tidak lebih dari orang yang kejam karena mereka tidak tahu mengapa ia membunuh penjaga itu begitu saja. Mereka tidak tahu apapun tentang ras roh jahat, jadi apa yang dilakukan Tianyun hanya tampak seperti tindakan diskriminasi. Utusan ilahi, kau tetap sekuat dulu. Tak ada orang lain yang bisa menandingimu di alam ini, kata penjaga toko Ye sambil tersenyum. Sepertinya kekhawatiranku sia-sia, kata penjaga toko Ye sambil menghela napas lega. Terima kasih, tapi apakah kau juga di sini untuk menghancurkan ras roh jahat? Tanya Tianyun dengan penasaran. Ya, kami telah memperoleh informasi tentang ras roh jahat dan menemukan bahwa mereka telah membuat menara ilahi dunia bawah kuno. Sekarang klan Phoenix dalam kondisi stabil, kami berencana untuk membasmi ras roh jahat dari dunia hantu. Jawab penjaga toko Ye dengan antusias. Klan Phoenix selalu peduli dengan lingkungan sekitar mereka, dan dapat dimengerti bahwa mereka akan mencoba untuk melenyapkan ras roh jahat karena bahaya yang mereka timbulkan. Yi Tianyun jelas merasa puas dengan respons cepat dari ras Phoenix. Yi Tianyun juga tahu bahwa ras roh jahat sedang berusaha mengendalikan bangsa ilahi alam bawah untuk menguasai menara ilahi alam bawah. Tempat ini adalah tempat kultivasi terbaik di dunia hantu, bahkan mungkin di seluruh 3 alam. Itulah mengapa Yi Tianyun harus merebut menara itu secepat mungkin sebelum ras roh jahat menemukan cara untuk menguasai menara itu sepenuhnya. Aku sudah selesai di sini. Aku akan pergi ke kota lapisan kelima untuk menantang penguasa kota berikutnya, kata Yi Tianyun dengan santai kepada penjaga toko Ye. Yi Tianyun ingin menyelesaikan semuanya secepat mungkin. Jika dia bisa segera mencapai kota lapisan ke-8, dia akan memiliki kedudukan yang setara dengan ras roh jahat yang berkuasa di menara. Begitu dia mencapai alam Elder, ras roh jahat ini tidak akan bisa melakukan semuanya sesuai keinginan mereka lagi. Bab 802. Yi Tianyun dengan cepat naik ke kota lapisan kelima karena dia ingin menaklukkan menara itu secepat mungkin. Yi Tianyun tahu bahwa dia harus menguasai menara ilahi dunia bawah kuno sesegera mungkin karena ada kemungkinan gerbang ke dunia lain dapat dibuka di tempat ini. Jika dia terlambat, lebih banyak iblis dapat datang dan menghancurkan 3 alam dengan mudah. Selain itu, dia telah berjanji pada dirinya sendiri untuk menghancurkan ras roh jahat, dan itu selaras dengan misinya. Ketika dia tiba di kota lapisan kelima, jumlah kultivator di dalamnya jauh lebih sedikit daripada jumlah kultivator di lantai sebelumnya. Tingkat kultivasi para kultivator ini juga jauh lebih tinggi daripada orang-orang di lantai sebelumnya, karena Yi Tianyun memperhatikan bahwa sebagian besar dari mereka berada di tahap Raja Roh. Itu anak baru. Dia adalah penguasa kota lapisan keempat yang baru, setelah mengalahkan penguasa kota lapisan ketiga dan keempat secara berturut-turut. Anak itu pasti berpikir untuk menantang guru Su Changming. Tapi apakah penguasa kota mau menerima tantangannya? Kultivator itu bertanya-tanya sambil berbicara dengan kultivator lain. Yah, kurasa kita harus menunggu untuk mengetahuinya, hehe, kata kultivator lainnya dengan antusias. Kali ini tidak ada seorang pun yang menunggu di pintu masuk tangga. Jelas bahwa berita tentang Yi Tianyun yang menaklukkan setiap lantai telah sampai ke lantai ini, jadi tidak ada yang berpikir untuk menyambutnya kali ini. Tuan kota lapisan keempat, apakah Anda datang untuk menantang Tuan Su Changmin? Salah satu dari mereka berkata dengan senyum lebar di wajahnya. Mereka jelas tidak tahu nama Yi Tianyun, tetapi karena Yi Tianyun adalah tuan kota lapisan keempat, mereka memanggilnya dengan gelarnya saja. Su Changmin? Seorang kultivator ras roh jahat yang menggunakan nama keluarga biasa di dunia ini? Itu sungguh mengerikan, kata Yi Tianyun sambil menggelengkan kepalanya. Jelas sekali bahwa ras roh jahat berusaha keras untuk berbaur dengan orang-orang di dunia ini. Apa yang kau bicarakan? Tanya para kultivator karena bingung dengan ucapan Yi Tianyun. Apa kau tidak tahu bahwa orang-orang yang menyebut diri mereka tuan kota atau tetua tempat ini sebenarnya adalah ras roh jahat? Tanya Yi Tianyun menantang sambil melihat sekeliling area tersebut.
Orang-orang ini berada di tahap Raja Roh, jadi seharusnya mereka sudah pernah mendengar tentang ras roh jahat sebelumnya. Yah, kami sudah pernah mendengarnya sebelumnya, tapi apa masalahnya? Tanya seorang kultivator dengan bingung. Aku pernah mendengar bahwa ras roh jahat adalah ras yang bisa melahap kultivator lain untuk mendapatkan kekuatan mereka. Timpal kultivator lain. Karena sebagian dari kalian sudah mengetahuinya, maka kalian seharusnya sudah memahami gambaran besarnya. Kata Yi Tianyun dengan santai. Kurasa itu tidak penting sekarang. Lagi pula mereka tidak ada hubungannya dengan kita. Mereka bisa memakan kultivator manapun. Aku tidak peduli, asalkan mereka tidak mengganggu kita. Kata kultivator lain dengan acuh tak acuh. Ya, itu benar. Selama kita akur dengan mereka, mereka tidak akan melakukan apapun kepada kita. Nyawa orang lain tidak ada hubungannya denganku. Kata kultivator lain dengan acuh tak acuh. Apa kau benar-benar berpikir kau akan baik-baik saja selama kau membiarkan mereka sendiri? Yi Tianyun berkata dingin sambil mulai berpikir bahwa para kultivator ini tampaknya tidak mengerti bahkan setelah apa yang telah dia katakan. Nah, apa kau yakin kepalamu baik-baik saja? Apa kau serius berpikir bahwa kau adalah semacam penyelamat yang datang ke sini untuk menyelamatkan kami? Apa kau tidak mendengar kami? Selama kami membiarkan mereka sendiri, mereka tidak akan melakukan apapun kepada kami. Kata kultivator lain dengan kesal. Ya, benar. Mereka adalah penguasa menara ini, dan tidak ada gunanya mencari masalah dengan mereka. Lebih bijaksana untuk mengikuti mereka daripada mempertaruhkan segalanya. Kultivator itu mengangguk setuju dengan kata-kata bijak tersebut. Mereka memandang Yi Tianyun dengan jijik, karena berpikir bahwa tidak akan ada hal baik yang datang dari mendengarkan Yi Tianyun. Namun Yi Tianyun sebenarnya tidak peduli dengan orang-orang ini. Jelas, manusia yang mencoba memanfaatkan ras roh jahat adalah musuh umat manusia. Tapi sekali lagi, tidak perlu bagi Tianyun untuk menyelamatkan mereka di sini, karena musuh umat manusia akan binasa begitu ras roh jahat yang sangat mereka puja lenyap dari dunia ini. Sekarang, jika suatu hari ras roh jahat berhasil menguasai 3 alam dan kemudian suatu hari mereka memiliki keinginan untuk memangsa seorang kultivator yang mungkin adalah keluargamu di masa depan. Apakah kau masih akan menundukkan kepala untuk melayani mereka? Tanya Yi Tianyun dingin. Apa yang kau bicarakan, dasar bodoh? Itu tidak mungkin. Jika itu terjadi, aku akan melayani mereka dengan lebih setia karena aku yakin mereka akan memperlakukan kita dengan lebih baik. Kultivator itu mencoba mengejek Yi Tianyun. Aku akan menghakimimu. Yi Tianyun berkata dingin, dan cahaya yang sangat terang segera menyelimuti kultivator itu. Kultivator yang dimaksud mencoba melarikan diri, tetapi ia terlalu lambat, sehingga cahaya tajam itu menusuk jantung kultivator tersebut, membunuhnya dalam sekejap. Yi Tianyun sangat marah karena kultivator itu begitu keras kepala dalam mengabdi pada ras roh jahat. Tidak ada kebaikan yang akan datang dari membiarkan orang-orang seperti ini berkeliaran bebas di dunia ini. Para kultivator bahkan sampai mengejek mereka yang mencoba menggulingkan ras roh jahat. Inilah sebabnya mengapa Yi Tianyun tidak perlu menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang seperti ini. Ras roh jahat harus dimusnahkan, dan tidak ada yang bisa menghalangi Yi Tianyun untuk mencapai tujuan itu. Perbuatan jahat yang telah dilakukan ras roh jahat tidak dapat dimaafkan, dan membunuh mereka secepat mungkin adalah caranya menunjukkan belas kasihan. Namun, Yi Tianyun tidak terkejut mendengar bahwa beberapa manusia bahkan rela mengorbankan keluarga mereka sendiri untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan atas orang lain. Orang seperti itu tidak akan keberatan sama sekali untuk merendahkan diri di hadapan ras roh jahat selama mereka mendapatkan keuntungan dan status lebih tinggi daripada orang lain. Untungnya, tidak banyak orang yang tega melakukan hal serendah itu di 3 alam. Jika tidak, kerja keras Yi Tianyun akan sia-sia. Bab 803. Yi Tianyun membunuh setiap kultivator yang menghalangi jalannya, baik itu anggota ras roh jahat atau bukan. Dia menyadari bahwa sebagian besar kultivator di level ini adalah pengkhianat yang dengan senang hati akan melayani ras roh jahat tanpa ragu untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Jadi, tidak ada gunanya membiarkan orang-orang ini hidup. Lari! Teriak para kultivator panik karena mereka tahu Yi Tianyun akan menggunakan gelarnya sebagai penguasa kota untuk membunuh siapapun yang dianggapnya tidak berharga. Mereka tidak tahu pasti seberapa kuat Yi Tianyun, tetapi Yi Tianyun jelas jauh lebih kuat dari mereka. Yi Tianyun hanya menatap dingin kultivator yang melarikan diri tanpa berniat mengejar mereka. Membunuh orang yang telah kehilangan semangat bertarung adalah buang-buang waktu. Lagi pula,
tidak ada kultivator ras roh jahat di antara mereka. Setelah itu, Yi Tianyun segera berjalan menuju istana penguasa kota karena tujuannya adalah untuk membunuh penguasa kota dan naik level. Pada saat yang sama, dua kultivator yang melarikan diri sebelumnya tidak menuju ke faksi mereka, melainkan berlari menuju istana penguasa kota. Guru Su, kita dalam bahaya, kata kultivator itu dengan gugup. Apa yang terjadi? Tanya Su Changmin dengan rasa ingin tahu sambil duduk di singgasananya. Kultivator yang membunuh saudara Qin telah datang ke kota ini untuk menantang Anda, tuanku. Para kultivator melaporkan dengan gugup. Su Changmin melambaikan tangannya kepada para penjaga dan mengamati para kultivator dengan saksama. Penampilan Su Changmin sangat berbeda dibandingkan dengan ras roh jahat biasa, karena ia tampak seperti seorang kutu buku dengan tubuhnya yang kurus dan penampilannya yang culun. Namun, 6 jejak api di lengannya mengatakan sebaliknya. Apa yang dia katakan padamu tadi? Apakah kau punya informasi tentang dia? Tanya Su Changmin dengan rasa ingin tahu. Dia bilang kau adalah bagian dari ras roh jahat, salah satu ras terburuk di luar sana, dan dia berjanji akan menyingkirkan setiap anggota ras ini dari menara ini. Jawab kultivator itu dengan gugup. Kami tidak percaya apa yang dia katakan, karena kami tahu bahwa Guru Su sangat baik dan selalu memberi kami imbalan atas bantuan kami di kota. Jika dia datang ke sini, kami akan melindungi Anda, Tuan, kata kultivator lainnya dengan percaya diri. Mereka mencoba menegaskan kesetiaan mereka di depan Su Changmin karena mereka menganggap itu perlu untuk mendapatkan imbalan yang mereka inginkan. Sepertinya kalian setia kepada kami, ras roh jahat. Ketika ras roh jahat kami mendominasi 3 alam, apakah kalian masih memilih untuk berdiri bersama kami melawan ras kalian sendiri? Tanya Su Changmin dengan rasa ingin tahu. Tentu saja. Sudah menjadi kewajiban untuk mengabdi kepada penguasa. Ketiga alam itu bahkan tidak sekuat Anda, tuanku, kata kultivator itu dengan percaya diri. Baik, tuanku. Kami bersedia bekerja keras untuk berdiri di sisi Anda. Kami akan melakukan apa yang Anda perintahkan, kata kultivator lainnya dengan percaya diri. Jelas, mereka ingin memanfaatkan situasi ini karena mereka berpikir bahwa bergabung dengan ras roh jahat akan mendatangkan banyak keuntungan. Menarik. Apa kau benar-benar ingin menuruti perintahku? Tanya Su Changmin dengan penasaran. Ya, tuanku. Kami selalu ingin bergabung dengan tujuan Anda sejak lama. Kami berjanji bahwa kami tidak akan pernah mengkhianati Anda, kata kultivator itu serentak. Uji coba, teriak Su Changmin dengan santai, dan kedua kultivator itu langsung terbungkus dalam penghalang duel. Tiba-tiba, Su Changmin kembali ke wujud roh jahatnya dan segera mencengkeram salah satu kultivator sebelum melahapnya sepenuhnya. Kultivator lainnya terlalu terkejut untuk menyadari bahwa dia berada dalam situasi genting saat dia gemetar di lantai. Kenapa? Tanya kultivator itu sambil gemetaran di lantai. Aku tidak berniat menjadikan sampah sepertimu sebagai bawahanku. Jelas sekali, kau tidak cukup layak untuk kupercayai. Kau mengkhianati rasmu sendiri tanpa pikir panjang. Apa yang akan mencegahmu mengkhianati kami di masa depan? Kata Su Changmin dengan nada sinis. Kultivator itu terlalu takut untuk menjawab, jadi dia menangis sepuas hatinya karena merasa sangat menyesal. Dia tidak menyangka kata-kata Yi Tianyun itu benar. Kemudian dia mencoba berdiri dan melarikan diri dari penghalang duel karena dia berpikir bahwa dia akan aman begitu keluar dari penghalang duel. Namun jelas, dia terlalu lambat dibandingkan dengan kecepatan Su Changmin. Su Changmin langsung mencegatnya dan menatap kultivator itu dengan dingin. Aku akan membiarkanmu hidup, tapi aku butuh kau melakukan sesuatu untukku, kata Su Changmin dingin. Apa saja, tuanku? Kata kultivator itu sambil menundukkan kepala, jelas takut dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Cabut nama kultivator itu. Jadikan dia musuh rasmu, kata Su Changmin dingin. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kau perintahkan. Kultivator itu mengangguk. Dia tidak peduli apa yang akan terjadi pada Yi Tianyun karena hidupnya adalah yang terpenting. Kalau begitu, keluarlah dari istanaku, kata Su Changmin dingin, merasa jijik dengan keberadaan kultivator itu. Kultivator itu mengangguk dan buru-buru berlari keluar istana, tetapi tak lama kemudian, tubuh kultivator itu dilemparkan kembali ke dalam istana, dan kali ini dia sudah mati. Wah, aku agak terkejut kau tidak menghabisi pengkhianat ini. Sesosok pria berjalan menuju pintu istana. Itu adalah Yi Tianyun yang datang ke sini untuk menantang Su Changmin. Aku menantangmu berduel, sampah tak berguna. Yi Tianyun berkata dingin sambil menatap Su Changmin.
Semua ras roh jahat di luar sana sama sekali tidak berharga. Tidak ada yang lebih menjijikkan daripada berbagi alam ini dengan ras yang menjijikkan seperti itu. Bab 804. Yi Tianyun mendengar percakapan antara Su Changmin dan kedua kultivator itu sebelumnya. Yi Tianyun bahkan tidak marah pada kedua kultivator itu, dia hanya merasa kasihan pada mereka. Jelas bahwa orang-orang seperti mereka akan mengkhianati ras mereka sendiri untuk mendapatkan keuntungan dalam hidup tanpa berpikir panjang, tetapi mereka jelas tidak beruntung karena mengira bahwa ras roh jahat menginginkan mereka di barisan mereka. Itu seperti anjing yang mengibaskan ekornya di depan buaya yang kelaparan. "Kau ingin menantangku? Apakah kau pantas melakukannya?" kata Su Changmin dingin. "Yah, itu tidak masalah. Bahkan jika kau menolak pertandingan sekarang, kau tidak akan punya hak untuk menolak lagi dalam 1 minggu, kata Yi Tianyun dingin. Su Changmin adalah anggota ras roh jahat yang berasal dari keluarga kuat. Dia berada di tahap Raja Suci lapisan keempat, dan bahkan memiliki kendali yang baik atas api dunia bawah. Su Changmin dapat dikatakan jenius karena dia masih dianggap muda menurut standar ras roh jahat. Su Changmin juga telah diajari seni bela diri eksklusif turunnya roh jahat, menelan roh jahat, dan melahap langit roh jahat dengan kekuatan tempur mencapai 4,5 miliar poin. Perlu disebutkan bahwa kultivator tahap Raja Suci biasa di level Su Changmin hanya memiliki kekuatan tempur sekitar 2 miliar poin. Terlebih lagi, Su Changmin bahkan tidak memiliki senjata apapun, dan pakaiannya pun tampaknya tidak dapat meningkatkan kekuatannya. Su Changmin jelas merupakan seorang jenius di antara ras roh jahat. Dua penguasa kota sebelumnya jelas tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Su Changmin. Keduanya bisa dibandingkan dengan leluhur tua di dunia fana, yang bahkan tidak mendekati level Su Changmin karena dia tak tertandingi di dunia fana, tetapi Tianyun tidak terlalu peduli dengan fakta ini. "Dalam seminggu, kau akan hancur seperti serangga," kata Su Changmin dingin. "Bagus. Aku harap kau bisa melakukannya," kata Yi Tianyun acuh tak acuh. Dia tahu bahwa duel antara dua penguasa kota tidak bisa dihindari, jadi Tianyun tidak khawatir Su Changmin akan terus menolak tantangannya karena itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan. Satu-satunya cara bagi Su Changmin untuk menghindari duel adalah dengan meninggalkan menara ilahi dunia bawah kuno sama sekali, karena dia akan diteleportasi untuk menyelesaikan duel dimanapun dia berada, selama dia masih berada di dalam menara. Anak itu memiliki aroma darah Raja Ilahi penyegel surga di dalam dirinya. Aku harus membunuhnya apapun yang terjadi. Dia adalah musuh ras kita, kata Su Changmin sambil berbalik. Sesosok gelap muncul dari bayangan di sudut ruangan dengan 6 lengan dan tubuh gelap. Sosok ini jelas salah satu dari ras roh jahat. Anak itu aneh. Kultivasinya jauh lebih rumit dari yang kau kira, dan dia mungkin jauh lebih kuat darimu, kata Chang Yuheng sambil menatap Su Changmin dengan dingin. Jika kau melawannya, kau mungkin akan mati. Jika dia terus mendaki menara dengan kecepatan saat ini, tetua pasti akan khawatir, kata Chang Yuheng dengan cemberut di wajahnya. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin anak itu sekuat itu, kata Su Changmin sambil menolak untuk mempercayainya. Dialah yang menghancurkan bangsa ilahi dunia bawah surgawi. Apakah informasi ini cukup untuk meyakinkanmu? Kata Chang Yuheng dengan tenang. Su Changmin terkejut dan segera menggelengkan kepalanya. Meskipun mereka telah menghabiskan hidup mereka di dalam menara ilahi dunia bawah kuno ini, bukan berarti mereka sepenuhnya terisolasi dari informasi di dunia luar. Berita yang diketahui kebanyakan orang adalah bahwa negara ilahi dunia bawah surgawi dihancurkan oleh upaya ras Phoenix. Tetapi jika Yi Tianyun benar-benar yang melakukan semua itu, maka dia jauh lebih kuat daripada yang dipikirkan Su Changmin. Anak itu pasti pelaku utama yang menghancurkan negara ilahi dunia bawah surgawi, kata Chang Yuheng dengan penuh percaya diri. Su Changmin mengerutkan kening saat rasa dendam terhadap Yi Tianyun tiba-tiba muncul dalam dirinya. Ras roh jahat telah berinvestasi begitu banyak untuk kemakmuran dan pertumbuhan negara ilahi dunia bawah surgawi. Salah satu kultivator tingkat leluhur tua mereka bahkan dikirim ke sana untuk mengawasi perkembangan negara ilahi itu, tetapi sayangnya, kultivator itu terbunuh. Su Changmin tahu bahwa dia sama sekali tidak berada di level leluhur tua, jadi dia tahu bahwa dia tidak akan menang melawan Yi Tianyun. Sekarang, pengintai kita mengatakan bahwa mereka melihat kultivator ras Phoenix di bawah. Mereka mendengar kultivator ras Phoenix memanggilnya utusan ilahi mereka. Itu bukti bahwa pria tadi adalah pelaku utama insiden itu. Tidak mungkin ras Phoenix memanggil manusia sebagai utusan ilahi mereka tanpa keadaan khusus, kata Chang Yuheng acuh tak acuh.
Jadi, apakah kau masih berencana untuk melawannya? Tanya Chang Yuheng penasaran. Tidak, aku seharusnya tidak melawannya. Tapi bagaimana aku bisa menghindari tantangannya? Apapun yang kulakukan, duel itu akan dimulai dalam seminggu. Tanya Su Changmin dengan putus asa. Dia gugup karena tahu bahwa dia tidak punya cara untuk menang. Memang benar, tapi bagaimana jika dia meninggal sebelum tantangan dimulai? Chang Yuheng tersenyum jahat. Mati sebelum duel dimulai? Siapa yang bisa membunuh monster itu? Apakah leluhur ingin menghadapinya sendiri? Tanya Su Changmin dengan penasaran. Jika Yi Tianyun benar-benar orang yang menghancurkan negara ilahi dunia bawah surgawi, maka satu-satunya yang bisa melawannya hanyalah kultivator tingkat leluhur. Kenapa kau pikir hanya leluhur yang bisa mengakhiri hidupnya? Kita bisa menggunakan cara lain untuk menghabisinya. Sementara itu, lakukan apapun yang kau mau, dan kami akan mengurusnya untukmu, kata Chang Yuheng dengan percaya diri sambil menyeringai jahat. Su Changmin hanya mengangguk sambil menyerahkan semuanya ke tangan Chang Yuheng. Bab 805. Yi Tianyun langsung turun ke kota lapisan keempat setelah meninggalkan istana Su Changmin. Tidak perlu menunggu di kota lapisan kelima, jadi dia memutuskan untuk kembali ke kota yang sudah ditaklukkannya. Selain itu, dia ingin memeriksa keadaan Bai Shui Huang dan Fen Suesuan. Ketika dia mengetahui bahwa keduanya masih terjebak di bawah, dia menuju ke kota lapisan ketiga dan segera melihat keributan di istana penguasa kota. Ketika Yi Tianyun mendekat, dia melihat bahwa Bai Shui Huang adalah pusat keributan itu dan dia sedang memamerkan jejak api baru di lengannya. Jelas, sebuah tanda bahwa dia telah menerima jejak penguasa kota. Dia tidak bisa menjadi penguasa kota lapisan keempat, tetapi dia tidak kesulitan menaklukkan kota lapisan ketiga. Yi Tianyun tahu bahwa Bai Shui Huang telah benar-benar memusnahkan ras roh jahat di kota lapisan ketiga, jadi dia mendapatkan kualifikasi dengan cukup cepat. Dia benar-benar wanita yang licik, kata Yi Tianyun dalam hati sambil memperhatikan senyum lebar Bai Shui Huang dari kerumunan. Kota lapisan ketiga tidak memiliki ahli Raja Suci, jadi dia jelas menjadi yang terkuat di sini. Namun demikian, gelar penguasa kota ketiga ini tidak mencerminkan kekuatan sebenarnya karena ia pantas mendapatkan status penguasa kota keempat. Ada dua anggota ras Phoenix lainnya di tempat kejadian, yaitu Tetua Ye, atau lebih dikenal sebagai penjaga toko Ye, dan Tetua Lei. Keduanya jelas merupakan tetua yang kuat. Tetapi dibandingkan dengan Tetua Ye yang sudah menerima jejak api keempat, Tetua Lei masih memiliki jejak api ketiga. Namun, menurut informasi yang didapatnya dari penjaga toko Ye sebelumnya, mereka telah terjebak di kota lapisan ketiga selama hampir 3 bulan karena Qin Sheng selalu menolak tantangan mereka. Ketika mereka menyadari bahwa tantangan mereka tidak akan pernah dijawab, Tetua Ye dan Tuan Bai memutuskan untuk pergi ke kota lapisan keempat untuk menantang Qin Jian. Saat itulah, Yi Tianyun memasuki menara dan menyusul mereka. Selamat atas pengangkatanmu sebagai penguasa kota ketiga, kata Yi Tianyun sambil tersenyum saat berjalan menuju Bai Shui Huang. Terima kasih, tapi aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Apakah kau juga menerima informasi mengenai ras roh jahat? Tanya Bai Shui Huang dengan rasa ingin tahu. Bukan begitu. Aku datang ke sini untuk mencari Raja Suci dari bangsa ilahi dunia bawah kuno. Aku tidak menyangka akan menemukan ras roh jahat sudah menguasai tempat ini, kata Yi Tianyun jujur. Kurasa itu memang sudah bisa diduga. Lagi pula, kita tidak bisa membiarkan ras roh jahat ini semakin menguasai menara ini, kata Bai Shui Huang dengan sungguh-sungguh. Itulah yang saya rencanakan, Tuan Bai. Saya ingin membasmi mereka dari menara ini, tetapi sangat merepotkan untuk menemukan mereka satu persatu. Karena itulah saya membuat rencana untuk membasmi mereka sekaligus, kata Yi Tianyun dengan cemberut. Baiklah, aku percaya kau akan melakukan pekerjaan dengan baik, kata Bai Shui Huang sambil tersenyum. Yi Tianyun mengangguk dan mengucapkan selamat tinggal kepada ras Phoenix untuk sementara waktu. Yi Tianyun berencana mencari Fen Suesuan, dan dia bertanya-tanya apakah Fen Suesuan masih terjebak di kota lapisan kedua. Tetapi ketika Yi Tianyun mencari Fen Suesuan dan tidak dapat menemukannya di kota lapisan kedua, Yi Tianyun menyadari bahwa dia harus memeriksa kota lapisan pertama. Namun begitu dia sampai di tangga menuju kota lapisan pertama, dia melihat sosok yang familiar yang memiliki api dunia bawah yang sangat kuat. Itu Fen Suesuan. Dia akhirnya mencapai kota lapisan kedua. Mungkin karena penampilannya yang agak lemah, orang-orang terus menantangnya satu demi satu dan itulah sebabnya dia terlambat mencapai kota lapisan kedua dan juga alasan mengapa api dunia bawahnya menjadi sangat kuat.
Bahkan jika itu hanya jejak api kedua, api dunia bawahnya tidak dapat ditandingi oleh jejak api ketiga. Sepertinya orang-orang gagal menyadari bahwa dia adalah seorang kultivator inti roh yang kuat meskipun penampilannya rapuh. Namun, tujuannya untuk mendaki ke puncak masih hanya sebuah mimpi. Kultivasinya terlalu rendah untuk melampaui kota lapisan ketiga. Yi Tianyun kemudian memperhatikan banyak kultivator mengerutkan kening saat mereka memandang Fen Shuezuan. Jelas, mereka sudah mendengar tentang apa yang telah dilakukan Fen Shuezuan di kota lapisan 1. Jelas, mereka semua mengakui fakta bahwa Fen Shuezuan memiliki kendali yang jauh lebih baik atas api dunia bawah daripada siapapun yang pernah mereka lihat. Hal itu memang sudah bisa diduga karena Fen Shuezuan adalah keturunan Raja Dewa Dunia Bawah kuno. Wajar jika dia mampu mengendalikan api dunia bawah lebih baik daripada siapapun di tingkat kultivasinya. Setelah mencapai kota lapisan kedua, dia tidak langsung mencari tantangan, melainkan bermeditasi untuk mengendalikan kekuatannya. Dia tahu dia belum cukup kuat, jadi dia tidak bisa terlalu terburu-buru. Sepertinya kau tidak buruk sama sekali, puji Yi Tianyun sambil mendekati Fen Shuezuan. Ah, senang bertemu lagi denganmu. Tapi Yao, bagaimana kau bisa mendapatkan jejak api tingkat 5 secepat ini? Fen Shuezuan berkata dengan ekspresi terkejut saat melihat jejak api di tangan Yi Tianyun. Lihat itu. Kau bahkan memiliki tanda penguasa kota tingkat 4 di lenganmu. Ucapnya dengan ekspresi yang sama. Dia tidak menyangka Yi Tianyun telah pergi selama itu, tetapi dia telah membuat kemajuan pesat dalam waktu sesingkat itu. Tujuan di sini bukan hanya untuk mendaki menara, tetapi juga untuk melawan banyak lawan demi mendapatkan jejak api yang memberikan akses ke lantai atas. Mengingat betapa cepat dan jauhnya Yi Tianyun telah melangkah, itu sungguh luar biasa. Yah, kurasa aku masih agak lambat. Seandainya penguasa kota lapisan kelima tidak menolak tantanganku, aku pasti sudah mendapatkan jejak api ke-6 sekarang, kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Kamu suka pamer, kata Fen Shuezuan sambil cemberut. Putri, kenapa kau datang kemari? Pada saat yang sama, seorang lelaki tua bergegas menghampiri Fen Shuezuan. Tetua Agung, mengapa Anda mengikuti saya ke sini? Kata Fen Shuezuan sambil terkejut melihat pria tua yang ternyata adalah tetua agungnya. Yi Tianyun mengerutkan kening karena Fen Shuezuan ternyata bukan sekadar kultivator biasa. Bab 806. Bukankah seharusnya aku ikut? Kata tetua agung sambil berusaha bersikap tenang di hadapan Fen Shuezuan. Tetua agung kemudian menyuruh Fen Shuezuan untuk mengikutinya, karena itu bukan tempat yang tepat untuk berbicara. Kakak Yi, ikut aku, kata Fen Shuezuan sambil memegang tangan Yi Tianyun. Ini urusan internalmu. Kurasa akan lebih baik jika aku menunggu di sini saja, kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Fen Shuezuan mencoba memasang tatapan memohon yang paling meyakinkan kepada Yi Tianyun, tetapi jelas, tetua agung setuju dengan perkataan Yi Tianyun. Nona, dia benar, kata tetua agung sambil menghela napas, tetapi dia segera memperhatikan jejak api kelima di lengan Yi Tianyun dan jejak penguasa kota keempat di jejak api keempat miliknya. Tetua agung jelas terkejut dengan hal ini. Namanya Yi Tianyun. Dialah yang menyelamatkanku sebelumnya. Dia bahkan mendapatkan jejak api kelima dengan cukup cepat, meskipun dia datang ke sini bersamaan denganku. Tetua agung, kakak Ki berjanji padaku bahwa dia akan membasmi ras roh jahat dari tempat ini, kata Fen Shuezuan sambil cemberut. Apakah ini benar, anak muda? Tanya Fen Qingyun, tetua agung, kepada Yi Tianyun. Memang benar, tetua agung. Mengapa Anda tidak mempercayai saya? Kata Fen Shuezuan dengan cemberut di wajahnya. Yi Tianyun menghela napas sebelum mengangguk. Dia merasa tidak akan ada hal buruk yang terjadi jika tetua agung mengetahui tentang dirinya. Kemudian dia mengikuti Fen Shuezuan karena sepertinya wanita itu akan menuruti keinginannya. Tetua agung lalu membawa mereka ke ruang kultivasi dan menciptakan penghalang yang mencegah siapapun memasuki ruangan dan menahan suara mereka di dalam penghalang tersebut. Mengapa kau berjanji untuk membantu kami? Apa yang kau inginkan dari kami? Tanya Fen Qingyun dengan kasar. Jika kau menginginkan imbalan dari kami, kurasa kita bisa mengaturnya asalkan berupa seni bela diri atau harta karun, kata Fen Qingyun dengan sungguh-sungguh. Dia tidak tahu niat Yi Tianyun, dan sejauh yang dia tahu, tidak ada seorang pun yang mau bekerja secara cuma-cuma. Aku sebenarnya tidak membantumu. Tujuanku adalah untuk menyingkirkan ras roh jahat dari 3 alam. Kebetulan saja tujuanku dan Fen Shuezuan sejalan, kata Yi Tianyun dengan sungguh-sungguh. Pertama-tama,
Aku di sini untuk mencari keturunan Raja Dewa Dunia Bawah Kuno dan meminta kerja sama mereka untuk melenyapkan semua ras roh jahat di dunia hantu, kata Yi Tianyun dengan santai. Apa? Kau serius? Kata Fan Qingyun sambil terkejut dengan ucapan Yi Tianyun. Yi Tianyun kemudian menjelaskan beberapa pengetahuan umum yang sudah ia ketahui tentang 3 alam dan ras roh jahat, termasuk keberadaan iblis di dunia fana. Ini adalah catatan kuno kita. Akar ras roh jahat memang berasal dari dunia fana. Siapakah kau sebenarnya? Bagaimana kau bisa mendapatkan informasi ini? Tanya Fan Qingyun dengan serius. Fan Qingyun tidak menyangkal fakta bahwa dia adalah keturunan Raja Dewa Dunia Bawah Kuno. Dia tahu bahwa yang terbaik adalah memberitahu orang-orang yang akan membantunya di masa depan tentang informasi ini. Aku adalah keturunan Raja Ilahi Pencipta Langit dan Raja Ilahi Penyegel Langit, kata Yi Tianyun dengan tenang. Kau selalu berhasil mengejutkanku, bukan? Kata Fan Qingyun sambil terkejut mendengar identitas Yi Tianyun. Dia bukan keturunan satu Raja Dewa, melainkan 2. Kau juga keturunan Raja-Raja Ilahi, tak heran kau ingin membasmi seluruh ras roh jahat, tapi kau tidak mau mengungkapkan informasi ini sebelumnya. Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Kata Fan Shuezuan sambil merasa kecewa setelah mengetahui hal ini. Tidak ada gunanya aku menyampaikan informasi ini sebelumnya karena aku tidak tahu apa posisimu di negara ilahi dunia bawah kuno. Jadi itu tidak perlu saat itu, kata Yi Tianyun jujur. Kurang ajar, seru Fan Shuezuan sambil marah pada Yi Tianyun yang seolah meremehkannya. Ia bahkan tidak ingin melihat Yi Tianyun lagi. Bukti apa yang kau miliki untuk mendukung fakta ini? Tanya Fan Qingyun sambil menatap Yi Tianyun. Meskipun Fan Shuezuan mengatakan bahwa dia dapat dipercaya, Fan Qingyun tidak bisa mempercayainya tanpa syarat. Aku bisa melepaskan aura Raja Ilahi Penyegel Surga, tapi bisakah kau merasakannya? Aku juga bisa melepaskan aura Raja Ilahi Pencipta Surga asalkan kau juga bisa merasakannya, kata Yi Tianyun dengan santai. Tidak masalah, kami selalu memiliki hubungan baik dengan kedua Raja Ilahi, jadi kami memahami aura kedua Raja Ilahi tersebut, sehingga kami dapat mengenalinya begitu bertemu dengan keturunan mereka, kata Fan Qingyun dengan percaya diri. Yi Tianyun mengangguk karena dia tahu bahwa menara ilahi dunia bawah kuno telah diberkati oleh Raja Ilahi Pencipta Surga dan Raja Ilahi Penyegel Surga. Karena itu, kekuatan mereka dapat dirasakan di sekitar menara. Rune ilahi di menara ilahi dunia bawah kuno diciptakan oleh Raja Ilahi Pencipta Surga, sementara menara itu sendiri dibuat oleh Raja Ilahi Penyegel Surga. Adapun Raja Ilahi dunia bawah kuno, dia adalah seorang kultivator yang ahli dalam memurnikan pio. Meskipun mungkin mengejutkan mendengar bahwa Raja Ilahi adalah seorang ahli pemurni pil, itu adalah kebenaran. Dia memiliki api terkuat di antara para Raja Ilahi, dan pil yang dia buat sangat ampuh. Baiklah, kata Yi Tianyun sambil melepaskan aura Raja Dewa Pencipta Langit. Fan Qingyun segera mengangguk saat merasakan kekuatan yang familiar. Sekarang aku percaya padamu, Tuan Muda. Aku minta maaf karena pernah menaruh kecurigaanku padamu, kata Fan Qingyun dengan hormat. Fan Qingyun bukanlah kultivator lemah biasa, ia berada di tahap Raja Suci tingkat 3, tetapi meskipun ia lebih tua dari Tianyun, ia tetap menunjukkan rasa hormatnya sebagaimana mestinya. Keturunan Raja Dewa Pencipta Langit sangat langka, ditambah Yi Tianyun juga memiliki darah Raja Dewa Penyegel Langit di dalam dirinya. Baiklah, sekarang aku ingin tahu rencanamu untuk menghadapi ras roh jahat, tanya Yi Tianyun dengan penasaran. Kami punya rencana, tapi sayangnya kami tidak bisa langsung melaksanakannya. Kami tidak bisa menyusupkan orang-orang kami ke dalam menara karena mereka akan segera ketahuan. Kami sangat terkejut karena mendengar bahwa putri memasuki menara tadi, kami takut dia akan langsung ditangkap oleh ras roh jahat, kata Fan Qingyun jujur. Maafkan saya karena terlambat memperkenalkannya dengan layak. Dia adalah putri dari negara ilahi dunia bawah kuno, Putri Fan. Karena tuan kami, ayah Putri Fan telah bunuh diri dengan datang ke sini. Karena itu, tidak ada seorang pun di keluarga kami yang masih memiliki kendali atas menara ini. Dia adalah satu-satunya harapan kami untuk mendapatkan kembali kendali atas menara ini setelah dia menguasainya suatu hari nanti, kata Fan Qingyun dengan sungguh-sungguh. Aku tidak menyangka dia adalah tokoh yang begitu terkenal, kata Yi Tianyun sambil menatap Fan Shuezuan. Yah, sebenarnya, sebelum tuan kita datang ke sini, kami mengharapkan semacam sinyal untuk menyerbu ke dalam menara dan mengambil alihnya, tetapi sinyal itu tidak pernah datang, kata Fan Qingyun dengan sungguh-sungguh. Yi Tianyun mengangguk karena memahami situasi saat ini. Namun,
Dia tidak pernah menyangka bahwa status Raja Suci dari bangsa ilahi dunia bawah kuno tidak diketahui. Dia tidak yakin apakah sang raja telah terbunuh di menara ini dan telah dimangsa oleh ras roh jahat, atau dia masih menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Bab 807. Yi Tianyun akhirnya memahami situasi saat ini. Ayah Fan Xuezuan, Raja Suci negara ilahi dunia bawah kuno, Fan Tianchen, telah menyelinap ke menara beberapa tahun yang lalu dan menghilang sejak saat itu. Mereka menunggu sinyal dari Fan Tianchen yang tidak pernah datang. Sinyal itu cukup sederhana, yaitu membuat salah satu lantai memancarkan cahaya ke dunia luar dengan mengambil alih lantai itu terlebih dahulu. Namun jelas, sinyal itu tidak pernah datang. Menara ilahi dunia bawah kuno, seperti sebuah negara besar dengan 9 kota. Jelas, setiap kota dipersenjatai dengan senjata untuk menyerang dunia luar, dan inilah yang menjadi sasaran Fan Tianchen karena hanya penguasa kota yang dapat mengendalikan senjata tersebut. Rencana ini jelas memiliki beberapa risiko, karena ras roh jahat akan segera diberitahu jika terjadi situasi di lantai tersebut, tetapi itu mungkin tidak akan terjadi jika bangsa ilahi dunia bawah kuno telah menyusup ke menara pada saat itu. Sekarang keberadaan Fan Tianchen tidak diketahui, Fan Xuezuan ingin melaksanakan rencana itu sendiri. Untungnya, mereka dapat menyembunyikan kekuatan garis darah mereka dari orang lain. Hanya berkat mata penilaian Yi Tianyun mampu mengetahui bahwa dia adalah keturunan Raja Ilahi Dunia Bawah Kuno. Namun demikian, tidak semua orang dari bangsa Ilahi Dunia Bawah Kuno dapat melakukan ini, sehingga mereka tidak akan bisa bertahan di menara tanpa persiapan yang matang. Aku penasaran dengan situasi ini. Aku akan membantumu menemukan ayahmu. Aku akan segera mengecek keberadaannya, kata Yi Tianyun dengan rasa ingin tahu. Yi Tianyun tahu bahwa penguasa kota memiliki kekuatan untuk menemukan kultivator manapun yang diinginkannya di dalam kota mereka, dan itu seharusnya cukup karena akan memberi Yi Tianyun informasi tentang di mana harus memulai pencarian. Terima kasih atas kebaikanmu, Kakak Yi. Tolong temukan ayahku, kata Fan Xuezuan dengan tak berdaya. Tapi pertama-tama, karena kau sudah di sini, apa yang akan kau lakukan? Yi Tianyun bertanya dengan penasaran kepada Fan Qingyun. Rencana kita juga tidak terlalu rumit. Kita akan mempercepat langkah dan merebut posisi penguasa kota sesegera mungkin. Kita juga harus merebut posisi penguasa kota di lantai yang lebih tinggi, karena kita akan bisa merebut kembali menara ini jika kita bisa mendapatkan kekuatan penguasa kota di lantai yang lebih tinggi, kata Fan Qingyun dengan sungguh-sungguh. Yi Tianyun mengangguk karena mengerti rencana mereka. Baiklah, jika itu rencana kalian, maka rencana itu sudah berjalan sepenuhnya, kata Yi Tianyun dengan santai. Yi Tianyun telah menaklukkan lantai 3 dan 4, dan hanya dalam 1 minggu, dia akan mengambil alih lantai 5 juga. Tetapi Yi Tianyun tahu bahwa dia harus membantu mengendalikan menara sepenuhnya. Jadi Yi Tianyun segera kembali ke lantai 1 dan membuka perintah pemanggilan Jenderal Ilahi. Dia tidak ragu untuk menggunakan perintah ini karena dia menganggap sangat perlu untuk menambah jumlah pasukan dalam situasi ini. Dia segera memanggil 12 jepit rambut emas karena dia tahu bahwa mereka adalah pilihan terbaik saat ini. Meskipun dia memiliki jenderal yang lebih kuat, 12 jepit rambut emas menyimpan dendam yang mendalam terhadap ras roh jahat. Kilatan cahaya menyelimuti ruangan, dan 12 jepit rambut emas muncul di depan Yi Tianyun. Yi Tianyun menyeringai saat menyadari bahwa bahkan relik ilahi tingkat tertinggi pun tidak dapat menghentikan pemanggilan Jenderal Ilahi. Itu adalah bukti betapa luar biasanya kemampuan Yi Tianyun. Ke-12 Golden Hairpin sendiri bingung dengan situasi ini karena mereka tidak mengerti bagaimana mereka tiba-tiba berada di tempat yang sama sekali berbeda. Mereka menjalankan tugas mereka seperti biasa. Tetapi tiba-tiba kilatan cahaya menyelimuti mereka dan membawa mereka pergi. Terlebih lagi, mereka merasakan sesuatu yang hangat di tangan mereka hampir seketika, yang merupakan perwujudan flame imprint di lengan mereka. Yi Tianyun menyeringai, karena dia sudah memperhitungkan semuanya. Dia tahu bahwa menara itu juga akan memberikan jejak api kepada 12 jepit rambut emas. Tetapi jika dia memanggil mereka di lantai yang lebih tinggi, menara itu hanya akan memindahkan mereka kembali ke lantai 1, karena mereka tidak memiliki kualifikasi untuk tinggal di lantai yang lebih tinggi. Lebih baik memanggil mereka di lantai 1, karena mereka tidak akan terlalu bingung. Tuan muda, teriak mereka bersamaan saat menyadari kehadiran Yi Tianyun di depan mereka. Mereka segera membungkuk sebagai tanda hormat. Bangunlah, jangan kaget. Aku memanggil kalian semua ke sini karena aku punya tugas untuk kalian.
Pertama-tama, kalian tidak boleh mati di tempat ini. Kalian harus melindungi hidup kalian dengan sangat hati-hati. Kedua, menara ini dipenuhi oleh ras roh jahat, dan aku ingin kalian membasmi mereka dari setiap lantai. Terakhir, tempat ini adalah lingkungan yang sempurna untuk berkultivasi. Aku harap kalian bisa menjadi lebih kuat saat membasmi ras roh jahat di tempat ini, kata Yi Tianyun dengan sungguh-sungguh. Yi Tianyun segera menjelaskan di mana mereka berada dan aturan tempat ini. Kedua belas jepit rambut emas itu jelas terkejut mendengar penjelasan Yi Tianyun, tetapi mereka segera kembali tenang. Apakah ada yang ingin Anda tanyakan? Tanya Yi Tianyun. Tidak, kami mengerti semuanya, Tuan Muda, kata 12 jepit rambut emas itu serempak. Mereka mengangguk dan segera berpencar, menantang kultivator manapun untuk mendapatkan jejak api agar bisa naik ke lantai atas. Tak lama kemudian, lantai bawah dikuasai oleh 12 gadis cantik ini. Mereka mungkin terlihat tidak berbahaya, tetapi begitu kultivator menerima tantangan mereka, mereka tahu bahwa penampilan mereka menipu. Perintah Yi Tianyun sederhana. 12 jepit rambut emas itu untuk membasmi ras roh jahat manapun yang mereka temukan. Jika ada manusia yang menghalangi jalan mereka, mereka juga bisa menyingkirkannya untuk mempermudah segalanya. Semuanya akan menjadi jauh lebih mudah, kata Yi Tianyun sambil memandang 12 jepit rambut emas sebelum kembali ke kota lapisan kelima. Sekarang dia harus menunggu Su Changmin menerima tantangannya dalam 1 minggu. Selain itu, dia tidak punya hal lain untuk dilakukan. Bab 808. Yi Tianyun kembali ke kota lapisan kelima, tetapi seseorang langsung menyambutnya begitu dia sampai di sana. Tuan lapisan keempat, sapa kultivator itu dengan hormat. Yi Tianyun hanya mengangguk dan berjalan menuju kota bagian dalam karena dia terlalu kesal untuk memperhatikan orang-orang ini. Tuan tingkat 4. Kami, bangsa bunga hujan, datang untuk menunjukkan rasa hormat kami yang sebesar-besarnya kepada Anda. Apakah Anda ingin mengundang kami sebagai tamu Anda kali ini? Seorang kultivator berkata sambil menunjukkan rasa hormatnya kepada Yi Tianyun. Ia mengenakan jubah hitam, dan wajahnya sebenarnya cantik untuk ukuran seorang kultivator. Namun tetap saja, Yi Tianyun tidak akan mudah mempercayai siapapun. Ia menatap kultivator itu dengan tatapan dingin dan penuh kecurigaan. Kultivator itu mundur selangkah karena takut Yi Tianyun akan menyerangnya. Apa yang ingin kau sampaikan padaku? Aku tidak punya waktu untuk berurusan dengan hal-hal yang tidak kuminta, kata Yi Tianyun dingin. Maaf jika kami menyinggung perasaan Anda, Tuan. Bangsa bunga hujan kami ingin mengundang penguasa lapisan keempat untuk bekerja sama. Kami akan senang jika Tuan dapat mendengarkan kami terlebih dahulu, kata wanita itu sambil memberi hormat kepada Yi Tianyun. Aku tidak tertarik, kata Yi Tianyun dingin sebelum melanjutkan berjalan. Dia tidak ingin dan tidak perlu bekerja sama dengan siapapun saat ini. Jika dia benar-benar membutuhkannya, dialah yang akan merekrut orang-orang yang dibutuhkannya untuk bergabung dengan tujuannya sebelum melakukan penaklukannya. Bagi Tianyun, lebih baik melakukan semuanya sendiri. Faktanya, Yi Tianyun mencapai kota lapisan kelima sendirian. Bekerja sama dengan orang lain hanya akan menambah bebannya. Untuk saat ini, bekerja sama dengan bangsa ilahi dunia bawah kuno yang memiliki tujuan yang sama dengannya adalah yang terbaik, karena mereka tidak membebaninya dengan hal-hal yang tidak perlu. Tuan Kota keempat, jangan khawatir. Kami tahu Anda ingin menantang Tuan Kota kelima, tetapi tanpa persiapan, Anda tidak akan menang semudah itu, tanya Rui Feng panik saat melihat Yi Tianyun tidak berniat mendengarkan mereka. Jadi, apa yang bisa kau berikan untukku? Kata Yi Tianyun acuh tak acuh. Kami akan menyediakan banyak pil obat dari lokasi terbaik di kota lapisan kelima, kata Rui Feng buru-buru. Menurutmu aku kekurangan itu, kata Yi Tianyun sambil menghela napas. Tuan Kota keempat, kami dengan tulus ingin bekerja sama dengan Anda. Saya tahu kultivasi Anda kuat, tetapi kami unggul dalam pil obat. Kami memiliki banyak pil obat tingkat 6 yang ampuh, dan kami bahkan memiliki beberapa area kultivasi khusus yang tidak dapat Anda masuki meskipun Anda berstatus sebagai Tuan Kota tingkat 4, kata Rui Feng dengan percaya diri. Area kultivasi khusus ini istimewa karena di dalamnya terdapat seni bela diri yang ditinggalkan oleh Raja Ilahi, dan mereka yang memenuhi syarat seharusnya dapat memperolehnya, jelas Rui Feng dengan percaya diri. Untuk memenangkan hati Yi Tianyun, Rui Feng mengerahkan segala upaya untuk memastikan Yi Tianyun mau bekerja sama dengan mereka. Sejujurnya, Rui Feng tidak berbohong.
Memang ada area kultivasi khusus yang membutuhkan banyak persyaratan sebelum seseorang dapat masuk. Area ini jauh lebih efisien untuk berkultivasi dibandingkan area lain di lantai yang sama. Inilah hak istimewa yang diberikan kepada mereka yang memiliki garis keturunan jenius untuk berkultivasi di menara ilahi dunia bawah kuno. Rui Feng jelas menunggu Yi Tianyun menerima tawarannya. Dia juga percaya bahwa Yi Tianyun tidak akan menolak tawaran seperti itu karena akan membantu mereka dalam jangka panjang. Tidak tertarik, kata Yi Tianyun acuh tak acuh dan melanjutkan perjalanannya. Dia tidak membutuhkan seni bela diri Raja Ilahi, karena dia sudah memiliki seni bela diri Raja Ilahi Penyegel Langit dan Raja Ilahi Pencipta Langit. Rui Feng jelas terkejut ketika Yi Tianyun menolak tawarannya. Dia tidak percaya bahwa Yi Tianyun akan menolak tawaran seperti itu tanpa ragu-ragu. Mohon tunggu, Tuan Kota tingkat 4. Tolong beritahu saya apa yang Anda butuhkan. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mengabulkan keinginan Anda, kata Rui Feng dengan putus asa. Yi Tianyun menghela napas dan kembali mengalihkan perhatiannya ke Rui Feng. Aku ingin menjadi penguasa menara. Bisakah kau menjadikanku penguasa menara? Kata Yi Tianyun dengan nada mengejek. Rui Feng langsung terdiam setelah mendengar keinginan Yi Tianyun. Jelas, mereka tidak bisa mengabulkan keinginan Yi Tianyun. Jika mereka bisa melakukannya, maka mereka tidak akan membutuhkan kerjasama Yi Tianyun sejak awal. Itu terlalu sulit, Tuan. Maukah Anda mempertimbangkannya kembali? Tanya Rui Feng dengan cemas. Kau tahu, aku tidak menyangka kau akan mengkhianati rasmu sendiri hanya demi dirimu sendiri, kata Yi Tianyun dingin kepada Rui Feng. Apa? Tuan lapisan keempat, yang kami inginkan hanyalah bekerja sama dengan Anda dan membantu kami mengembangkan faksi kami, kata Rui Feng dengan bingung. Dia tidak mengerti maksud Yi Tianyun dengan ucapannya tadi. Yi Tianyun menatap Rui Feng dengan dingin, dan Rui Feng tanpa sadar mundur selangkah karena takut. Ceritakan informasi apa yang kau punya, dan aku akan mendengarkanmu untuk saat ini, kata Yi Tianyun sambil menghela napas. Kemudian dia menyuruh Rui Feng mengikutinya ke area yang agak lebih pribadi. Setelah Yi Tianyun yakin mereka aman dari telinga yang menguping, Rui Feng mulai menceritakan kepada Yi Tianyun tentang situasi saat ini dan informasi tentang penguasa kota lapisan ke-6, Chang Yuhen, sebanyak yang mereka ketahui. Rui Feng bahkan memberi Yi Tianyun beberapa pil obat dan membawa Yi Tianyun ke area kultivasi khusus. Namun Yi Tianyun langsung mengerutkan kening saat melihat area kultivasi khusus dan pil obat yang diberikan Rui Feng. Area khusus itu cukup berbahaya, dan pil obatnya sangat adiktif. Area khusus dan pil obat ini malah mendatangkan masalah, bukan berkah. Dari situ saja, Yi Tianyun tahu ada sesuatu yang mencurigakan. Trik murahan apa ini? Siapa yang menyuruhmu memberiku ini? Yi Tianyun berkata dingin, karena dia tidak menyangka ada orang yang akan memberinya sesuatu seperti ini jika mereka ingin mengambil hatinya. Ini jelas merupakan rencana ras roh jahat untuk menyingkirkan orang-orang yang mengganggu mereka. Untungnya, Yi Tianyun tidak bodoh. Dia tidak akan tertipu oleh hal seperti ini. Bab 809. Ini merepotkan. Yi Tianyun menggelengkan kepalanya sambil berjalan menuju Rui Feng. Gadis itu sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia mengajak Yi Tianyun ke sebuah restoran dan memesan anggur berkualitas tinggi beserta hidangan lezat. Restoran itu dekat dengan area kultivasi khusus, dan dibangun untuk kenyamanan para kultivator di daerah tersebut karena mereka membutuhkan anggur dan makanan. Meskipun mereka tidak perlu makan, keinginan akan anggur dan makanan enak tidak mudah hilang. Jadi, bagi Tianyun, ini bukanlah hal yang buruk untuk sementara waktu. Saat mereka makan dan menikmati makanan, Rui Feng meninggalkan meja, mengatakan bahwa dia ingin pergi ke kamar mandi, tetapi dia malah pergi ke gang karena seorang pria sudah menunggu di sana. Apa yang kau lakukan di sini? Ini bukan bagian dari rencana kita. Kita tidak boleh gagal sekarang. Ingat, kita harus menyelesaikan kontrak sebelum batas waktu, kata pria itu kepada Rui Feng dengan dingin. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dia tidak tertarik dengan area kultivasi khusus dan pil obat. Yang dia inginkan hanyalah makan dan minum di tempat ini, kata Rui Feng dengan frustrasi. Sialan. Kalau kita tidak bisa memaksanya, setidaknya buat dia sibuk. Kita harus mencari cara lain untuk membujuknya, kata pria itu dengan frustrasi. Aku mengerti, kata Rui Feng sambil mengangguk dan kembali ke Yi Tianyun. Pria itu menatap Rui Feng saat dia kembali ke dalam restoran sebelum pergi juga.
Rui Feng duduk dan kembali makan seolah tidak terjadi apa-apa. Mereka mencoba menggodaku dengan berbagai macam hal untuk menghindari duel dengan Su Changmin, ya? Seperti yang kuduga, ras roh jahat terlalu pengecut untuk melakukan sesuatu dengan benar, kata Yi Tianyun sambil menggelengkan kepalanya. Jelas, berita tentang kehancuran negara ilahi dunia bawah surgawi hampir tidak sampai ke tempat ini, yang menjelaskan mengapa ras roh jahat hampir tidak tahu apapun tentang Yi Tianyun. Namun rupanya, Su Changmin sudah mendapatkan informasi tentang Yi Tianyun dan kehancuran negara ilahi dunia bawah surgawi. Jika tidak, dia tidak akan mencoba menghindari duel dengan Yi Tianyun seperti ini. Hari berikutnya tiba, dan Yi Tianyun masih berkeliaran di kota lapisan kelima bersama Rui Feng di sisinya. Dia harus mengakui bahwa pemandangan di sekitar kota lapisan kelima sangat indah. Raja ilahi dunia bawah kuno benar-benar menciptakan istana magis di sini, di menara ilahi dunia bawah kuno. Di sini terdapat banyak ramuan obat dan binatang iblis yang membantu penduduk kota untuk berkembang. Kelimpahan kehidupan ini tidak diciptakan oleh menara, melainkan diteleportasikan ke dalam menara, karena kehidupan tidak dapat diciptakan, tidak peduli seberapa kuat seseorang. Seiring waktu berlalu, tiba-tiba Rui Feng dihentikan oleh seorang pria. Dia mengangguk dan meminta izin kepada Yi Tianyun dengan mengatakan bahwa dia akan segera menyusul. Mereka jelas frustrasi melihat Yi Tianyun berjalan-jalan di kota lapisan 5, alih-alih berkultivasi di dalam area kultivasi khusus yang telah mereka siapkan sebelumnya. Mereka jelas semakin putus asa karena hari duel antara Yi Tianyun dan Su Changmin semakin dekat. Rui Feng, apa yang terjadi? Kau pergi ke restoran di hari pertama dan mendaki gunung di hari kedua. Apa kau menganggap ini serius? Waktu duel semakin dekat, kata pria itu dengan frustrasi. Di istana kota, Tuan Su Changmin terus menekan negara ilahi bunga hujan untuk menyelesaikan kontrak mereka, karena dia sangat putus asa di sini. Anak nakal itu sama sekali tidak tertarik dengan apapun yang kusarankan. Sepertinya dia tidak punya keinginan untuk melakukan apapun, kata kultivator bunga hujan di samping kepada Su Changmin sambil terus mengamati Yi Tianyun dari jauh. Jika kalian tidak bisa membuat bocah itu masuk ke area kultivasi khusus sebelum hari terakhir, kalian semua akan mati, teriak Su Changmin dengan putus asa. Saya mengerti, tuanku, kata Peng kultivator bunga hujan sambil gemetar ketakutan. Sekarang, minggir dari jalanku. Aku sudah selesai denganmu, teriak Su Changmin dengan marah. Kultivator bunga hujan segera bergegas keluar istana karena takut akan amarah Su Changmin. Jika mereka tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikan bocah itu, aku harus ikut berduel, kata Su Changmin sambil menyeka keringat dingin di wajahnya. Dia takut karena bocah yang baru saja dia sebutkan telah menghancurkan negara ilahi dunia bawah surgawi sebelumnya. Karena itu, dia tahu bahwa dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melawannya sendirian. Tidak mungkin seseorang yang sudah menang melawan sesepuh akan kalah dari seseorang sekaliber Su Changmin. Tentu saja, Su Changmin punya pilihan untuk melarikan diri dari menara untuk menghindari bocah itu, tetapi leluhur tua pasti akan mencarinya dan mengeksekusinya karena kelalaian tugas. Kultivator bunga hujan yang bergegas keluar dari istana kota sebelumnya segera menuju Rui Feng. Dia memberi ultimatum kepada Rui Feng untuk membawa Yi Tianyun ke area kultivasi khusus sesegera mungkin. Dia juga mengatakan kepada Rui Feng bahwa negara ilahi bunga hujan akan hancur jika dia gagal melakukannya. Rui Feng berjanji akan menyelesaikan misi tersebut secepat mungkin, dengan raut wajah khawatir di matanya. Keesokan harinya, Yi Tianyun tidak pergi mendaki gunung atau berwisata, melainkan berjalan-jalan di pasar kota untuk melihat-lihat barang dagangan unik yang dijual di kota itu. Sekali lagi, kultivator bunga hujan yang melihat apa yang dilakukan Yi Tianyun merasa frustrasi, karena Yi Tianyun tampaknya tidak memiliki niat sedikit pun untuk memasuki area kultivasi khusus. Tuan Kota Lapisan Keempat, bukankah Anda mengatakan akan mengunjungi area kultivasi khusus hari ini? Jika Anda tidak masuk sekarang, waktu Anda di kota lapisan kelima akan segera berakhir. Seorang pria muncul entah dari mana dan membujuk Yi Tianyun untuk memasuki area kultivasi khusus. Baiklah, aku berencana berkunjung setelah selesai berurusan dengan tuan kota, kata Yi Tianyun dengan santai, tetapi dia memperhatikan betapa cemasnya pria itu. Pria itu terguncang ketika mendengar jawaban Yi Tianyun dan langsung menyadari bahwa misinya telah gagal. Tuan, saya khawatir ini tidak bisa dilakukan. Jika Anda melewatkan waktunya, area kultivasi khusus akan ditutup selamanya. Pria itu berbohong karena putus asa. Kalau begitu,
Kurasa aku harus pergi saat tempat itu buka lain kali. Mungkin setelah aku menjadi penguasa kota lapisan kelima yang baru, bukankah kau setuju? Kata Yi Tianyun dengan santai. Dia sudah tahu bahwa pria itu adalah pengkhianat ras manusia, jadi dia ingin mempermainkan mereka sebisa mungkin. Bab 810. Yi Tianyun telah memberi mereka kesempatan dengan mengatakan bahwa dia akan memasuki area kultivasi khusus ketika dia menjadi penguasa kota lapisan kelima. Tentu saja, nilainya akan lebih besar saat itu. Tetapi orang-orang ini masih bersikeras menyarankan Yi Tianyun memasuki area kultivasi khusus sebelum dia menjadi penguasa kota lapisan kelima. Jelas, niat orang-orang ini adalah untuk membunuh Yi Tianyun sebelum dia dapat menantang penguasa kota. Apapun yang orang-orang ini coba lakukan, itu akan sia-sia melawan Yi Tianyun. Bahkan, Rui Feng sudah tahu bahwa Yi Tianyun menyadari niat mereka, itulah sebabnya dia ingin menghentikan pria itu agar tidak terlalu gigih, karena itu hanya akan memperburuk keadaan, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Mereka semua membeku karena takut saat Yi Tianyun menatap mereka dengan mengancam. Jika kau tak punya apa-apa lagi untuk dikatakan, kembalilah ke tempat asalmu. Aku akan memasuki area kultivasi khusus kapanpun aku mau. Yi Tianyun melambaikan tangannya dengan mudah. Aku janji ini tidak akan membuang waktu berhargamu. Masuklah sebentar saja. Pria itu berlutut di hadapan Yi Tianyun. Jika mereka tidak bisa membujuk Yi Tianyun untuk memasuki area kultivasi khusus, bangsa Dewa Bunga Hujan mereka akan hancur. Pada saat yang sama, Su Changmin muncul entah dari mana dan menatap mereka dengan tajam. Aku percaya kalian bisa menanganinya, tapi kalian bahkan tidak bisa membujuknya untuk melakukan apa yang kalian inginkan. Kalian sampah. Pergi dari hadapanku, seru Su Changmin dengan marah. Mereka terkejut tetapi segera berterima kasih kepada Su Changmin sebelum pergi, tetapi sebelum mereka dapat pergi, sebuah penghalang merah menghentikan mereka. Apa kukatakan kalian boleh pergi? Kata Yi Tianyun dengan nada mengancam. Tuan Kota Lapisan 4, apa maksudmu dengan ini? Tanya orang-orang itu ketika mereka menyadari bahwa mereka sedang dihakimi oleh Yi Tianyun. Sekelompok anjing ras roh jahat, kalian pikir aku tidak tahu apa yang kalian rencanakan? Kalian harus membayar kelancangan kalian, kata Yi Tianyun dingin. Dua orang yang dihentikan Yi Tianyun menerima pukulannya secara langsung. Tubuh mereka bergetar, dan organ dalam mereka hancur. Meskipun tidak ada luka luar akibat pukulan Yi Tianyun, organ dalam mereka hancur. Jejak api mereka langsung terserap ke dalam jejak api Yi Tianyun sebagai tanda bahwa mereka sudah mati. Beraninya kau mengatakan bahwa ras roh jahat itu sampah. Jangan berpikir sedetik pun bahwa aku takut melawanmu, dasar manusia sampah bodoh. Seru Su Changmin dengan marah. Kalau begitu, kalau kau benar-benar serius, ayo kita berkelahi di sini sekarang juga. Mari kita buktikan siapa yang sebenarnya sampah, kata Yi Tianyun mengejek. Su Changmin langsung terdiam, keringat dingin menetes dari dahinya. Mengapa dia menerima tantangan Yi Tianyun padahal dia tahu dia tidak punya peluang untuk menang? Anak nakal ini benar-benar pemarah. Seorang kultivator tinggi dan tampan tiba-tiba muncul. Dia tak lain adalah Chang Yuhen, dalang dibalik rencana untuk menghalangi duel antara Yi Tianyun dan Su Changmin. Dia ingin menjebak Yi Tianyun dengan zat adiktif, tetapi rencananya jelas tidak berjalan dengan baik. Tuan Kota Lapisan ke-6. Yi Tianyun menatap Chang Yuhen dan melihat jejak api di lengannya. Mengapa kau di sini? Apakah kau ingin bertarung denganku juga? Atau kau ingin menghakimi pria jelek ini? Tanya Yi Tianyun dengan acuh tak acuh. Kenapa aku harus melakukan itu? Kita sudah salah paham sejak awal. Kenapa kita tidak membuat kesepakatan saja? Kata Chang Yuhen dengan santai. Tentu, biar ku dengar dulu apa yang ingin kau katakan, kata Yi Tianyun dengan santai. Baiklah, mari kita bicara di tempat lain yang lebih pribadi, kata Chang Yuhen dengan santai. Seberapa penting pembicaraan ini? Tidak bisakah kita membicarakannya di sini saja? Kata Yi Tianyun dengan acuh tak acuh. Tidak, kita tidak bisa mengambil risiko orang lain mendengar apa yang kita bicarakan di sini. Apa kau takut kami akan bekerja sama dan menjatuhkanmu? Kata Chang Yuhen sambil menyeringai. Wah, dari mana datangnya pertanyaan itu? Jika kau begitu bersikeras bahwa ini adalah masalah yang sangat penting, ayo, kita cari tempat yang lebih pribadi, kata Yi Tianyun dengan acuh tak acuh. Baiklah, ayo, kata Chang Yuhen dengan sopan. Yi Tianyun mengangguk dan mengikuti Chang Yuhen. Sementara itu, Su Changmin dan Chang Yuhen saling menyeringai karena mengira Yi Tianyun begitu mudah ditipu. Anak ini terlalu sombong.
Mungkin karena dia memiliki kultivasi yang kuat di usia yang begitu muda, tetapi meskipun begitu, strategi kita pasti akan berhasil kali ini, kata Chang Yuhen sambil melakukan telepati dengan Su Changmin. Yi Tianyun tidak dapat mendengar apa yang mereka bicarakan, jadi dia mengikuti Chang Yuhen dan Su Changmin ke istana kota. Begitu dia memasuki istana, area tersebut langsung tertutup oleh 5 penghalang kuat, yang berarti dia menantang 5 orang sekaligus. Duel tersebut tidak memiliki aturan yang ketat, sehingga seseorang dapat menantang banyak orang sekaligus tanpa batasan apapun. Tiba-tiba, 5 kultivator ras roh jahat melompat ke arah Yi Tianyun, dengan penampilan asli mereka terbuka lebar. Artinya mereka telah melepaskan 4 lengan mereka di belakang. Menyerang secara berkelompok, Yi Tianyun menghela napas sambil memandang semua orang di ruangan itu. Selain Chang Yuhen dan Su Changmin, ada 3 kultivator lain yang sama kuatnya dengan Chang Yuhen dan Su Changmin. Setidaknya mereka berada di tahap Raja Suci lapisan ke-6 atau ke-7. Dasar bocah, aku tak menyangka kau sebodoh ini. Kau persis seperti yang kakak Chang gambarkan, sombong dan angkuh. Kau pikir kau orang paling berkuasa di dunia ini, kan? Aku belum pernah melihat orang yang rela mengikuti musuhnya seperti ini, kata Su Changmin sambil tertawa geli. Kali ini, kau akan mati tanpa ada yang menyelamatkanmu, kata Su Changmin dengan bersemangat. Kelima anggota ras roh jahat itu segera melepaskan kekuatan jejak api mereka. Ketiga anggota ras roh jahat yang baru itu bukanlah penguasa kota, tetapi mereka adalah diakon dari ras roh jahat, jadi mereka akan memainkan peran pendukung di sini untuk memastikan Su Changmin dan Chang Yuhen memenangkan pertempuran ini. Menara ilahi dunia bawah kuno mengizinkan keberadaan kultivator peringkat diakon dan tetua untuk memerintah menara tersebut. Kau benar. Akulah yang terkuat di sini. Apa ada masalah dengan itu? Kata Yi Tianyun dingin. Dia sudah menduga ras roh jahat akan mengeroyoknya begitu mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa melawannya secara langsung, tetapi di sisi lain, ini adalah sumber poin pengalaman yang bagus untuk Yi Tianyun. Dia bahkan mungkin bisa menggunakan kartu pengalamannya di sini. Lagi pula dia bisa melawan 5 kultivator tingkat Raja Suci. Bersambung.